Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah kedua pasangan baru kita untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama kedua pasangan baru ini saling bertukar tanda cinta. Tunggu dulu. Aku tidak bersedia bertunangan dengan Sheng Chuksue. Tong Fei, apa yang kamu lakukan? Maafkan aku. Orang yang sebenarnya ingin aku jadikan tunangan ada di sana. Tong Fei, apa yang sedang kamu lakukan? Tunanganmu itu seharusnya adalah aku. Yanran adalah adik perempuan aku. Beraninya kamu mempermainkan kami berdua kakak beradik. Sheng Chuksue, siapa yang mengizinkanmu memukul kakak Song Fei? Kamu, Yanran, apakah kamu bersedia menikah denganku? Tentu saja aku bersedia. Xie Chengyan, aku akan menikah dengan kakak Song Fei. Pertunangan kita dibatalkan. Kamu yakin ingin membatalkan pertunangan denganku? Ya, Xie Chengyan, keluarga Sheng dulu pernah berjasa kepada keluarga Xie kalian. Para tetua saat itu sempat melakukan kesalahan dengan menjodohkan kalian sejak kecil. Tentu saja itu tidak bisa dianggap sah. Lagi pula kamu belasan tahun lebih tua dari Yanran. Orang tua dan tidak kompeten sepertimu, jelas tidak pantas untuk Yanran kami. jadi sebaiknya kamu tahu diri. Jangan lagi mengejarnya. Tong Fei, Sheng Yanran, kalian berdua benar-benar tak tahu malu. Siapa yang kamu sebut tak tahu malu? Jadi, aku mohon semuanya menjadi saksi bahwa aku dan kakak Song Fei adalah cinta sejati. Kudengar mereka berdua adalah teman masa kecil, tapi kemudian cintanya direbut oleh nona besar Sheng. Sekarang barulah mereka bisa bersatu sebagai pasangan kekasih. Dibatalkan pertunangannya oleh nona muda kedua, Sheng dan tuan muda Sulung Song di depan umum sungguh memalukan. Karena kita sama-sama orang yang bernasib malang, bagaimana mungkin kita membiarkan orang lain meremehkan kita? Dasar pria sampah, jika ada yang membatalkan pertunangan ini, akulah orangnya. Para tamu sekalian, aku juga ingin meminta kalian semua menjadi saksi atas lamaranku. Sayang, maukah kamu menikah denganku? Sebenarnya, saat pertama kali aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama kepadamu. Hanya saja, saat itu, keluargaku sudah mengatur perjodohan untukku, dan kamu pun sudah bertunangan dengan adikku. Jadi aku hanya bisa menyimpan perasaan ini di dalam hatiku. Sekarang pertunangan kita semua sudah dibatalkan. Apa kamu bersedia memberiku satu kesempatan? Berdirilah dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepatlah setuju, aku sedang membantumu menjaga harga dirimu. Baik, aku menerima lamaranmu. Kita pergi mendaftarkan pernikahan sekarang juga. Wah, coba lihat. Nona besar Sheng dan Tuan Xie ini ternyata mereka cukup serasi ya. Meskipun tuan Asia ini usianya sudah agak berumur, tapi dia sangat tampan. Sheng Chuksue yang kurang ajar, tunggu saja pembalasanku. Kalau begitu, aku akan pergi mengambil mobil dulu. Kamu tunggu aku di sini. Iya. Aku hanya ingin mengembalikan harga diriku. Kenapa? Aku malah berakhir menikah dengan seorang paman yang 10 tahun lebih tua dariku secara membingungkan. Tuan Xie, apa Anda benar-benar ingin gegabah untuk menikah dengannya? Keluarga Sheng berjasa besar kepada keluarga Xie. Karena sudah berjanji untuk menikahi wanita dari keluarga Sheng, maka aku tidak boleh mengingkari janji itu. Terlebih lagi, dia gadis yang cukup menarik. Jika Sheng Yanran itu tahu bahwa Anda adalah pemegang kekuasaan keluarga Xie yang keluarga Xie, dia pasti akan sangat menyesal. Mari kita pergi. Ini mobilmu? Iya, Maybach. Aku sama sekali tidak paham tentang mobil, tapi mobilmu ini terlihat cukup bagus. Seharusnya harganya sekitar 200 sampai 300 ribu dolar kan? Mana mungkin uang segitu bisa membeli Maybach seharga lebih dari 10 juta dolar ini? Aku angkat telepon dulu. Iya. Tidak disangka, 200 sampai 300 ribu dolar bisa mendapatkan mobil seluas ini. Lain kali aku juga akan membelinya satu.
Tuan Xie, perusahaanku sangat butuh 100 juta dolar. Bank tidak mau meminjamkan. Jadi aku hanya bisa memohon padamu. Lunasi hutangnya dalam waktu 1 bulan. Dulu aku pernah dengar kalau Sheng Yanran meremehkannya karena dia sudah tua dan miskin. Ternyata sekarang masih menerima telepon penagih hutang. Pasti saat pesta pertunangan kemarin dia menghabiskan banyak uang dan menanggung banyak hutang. Aduh, kasihan sekali. Maaf membuatmu menunggu lama. Ada apa? Kamu jangan sedih ya, meskipun kamu miskin dan sudah agak berumur. Tapi tidak apa-apa. Wajahmu kan tampan. Kamu juga punya aura bos yang berwibawa, pokoknya jangan sampai kehilangan semangat hidup. Aku tidak punya hutang. Ini, ambil kartu ini, tidak ada kata sandinya, kamu bebas menggunakannya. Kamu kan cuma pekerja biasa. Memang berapa banyak uang yang kamu punya? Uang ini lebih baik simpan saja untuk melunasi hutangmu. Omong-omong, aku adalah seorang desainer perhiasan. Gajiku cukup tinggi, karena kita sudah menikah. Kedepannya biar aku yang menanggung biaya rumah tangga. Kamu hanya perlu menjadi suamiku yang baik. Bulan ini aku akan kirimkan 20.000 dolar padamu. Uang ini, untukku. Belum cukup? Kamu mau minta lagi padaku? Aku tidak butuh uang. Iya. Kamu tidak butuh. Tidak butuh. Karena kita sudah menikah, pindahlah dan tinggal bersamaku. Rumah yang kamu sewa sendiri pasti sangat kecil. Lebih baik pindah ke rumahku saja. Saat aku bersiap untuk menikah, aku sudah membeli rumah baru. Sudah bosan kelamaan, tinggal di villa besar. Boleh juga kalau ganti suasana. Baiklah. Oh iya, tempatku sangat dekat. Kamu tidak perlu mengantarku. Setelah aku selesai berkemas, barulah kamu jemput aku. Aku pergi dulu. Tuan Xie, tidak disangka Anda sang presiden grup terhormat, malah dipelihara oleh istri baru Anda. Bahkan pindah ke rumahnya. Jika orang lain tidak tahu identitas Anda, apa Anda tidak takut orang luar akan bilang kalau Anda cuma menumpang hidup saja? Diam. Jalankan mobilnya. Kita pergi pindahan. Bu Ibu tidak tahu, Sheng Chuxie membatalkan pertunangan di depan umum, merendahkan aku dan Song Fei. Aku belum pernah merasa terhina seperti ini. Ibu dan ayah harus membalaskan kekesalanku ini. Putriku sayang, tenang saja. Rasa kesal ini, ibu dan ayah pasti akan menuntutnya kembali darinya. Ayah, ibu, aku pulang. Anak durhaka, kamu masih berani pulang? Ayah, aku Berlutut. tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa harus berlutut? Saat di pesta pertunangan itu, kamu membuat keluarga-keluarga Sheng benar-benar kehilangan muka. Kamu masih berani bilang kalau kamu tidak melakukan kesalahan? Kamu membuat Yanran tidak berani keluar rumah. Setelah berbuat salah, cepat berlutut dan minta maaf. Ayah, ibu, mungkin kakak tidak sengaja ingin membuatku malu. Sheng Yanran, tutup mulutmu. Ayah, ibu, kalian terhambat di jalan dan tidak datang. Di pesta pertunangan itu, dialah dan Song Fei yang membatalkan pertunangan lalu mengkhianatiku. Lancang, beraninya kamu memfitnah adikmu sendiri. Ayah, kenapa ayah begitu pilih kasih pada Sheng Yanran? Aku juga anak ayah, kenapa ayah tidak mempercayaiku? Tentu saja kami memihak putri kandung kami yang berharga. Mana mungkin kami memihakmu, anak yatim piatu yang kami adopsi ini? Apa katamu, aku hanya anak yatim piatu yang kalian adopsi? Itu benar. Awalnya kami memilih untuk tidak memberitahumu. Demi kebaikanmu sendiri. Tapi sekarang kamu malah berani menindas putri kandung kesayanganku? Jadi tidak ada perlunya lagi merahasiakan ini. Pantas saja, kalian begitu pilih kasih pada Sheng Yanran. Sejak aku kecil, atas nama kakak perempuan, kalian menjadikanku pelayan untuknya. Jadi, hanya karena aku bukan putri kandung kalian itu alasannya bukan? Di dalam hati kalian, pernahkah kalian benar-benar menganggapku sebagai putri? Kami sudah membawamu pulang, membesarkanmu, kami sudah melakukan segalanya untukmu, apalagi yang kamu mau? Budi jasa membesarkanku memang tak terhingga nilainya. Tetapi sejak aku mulai bekerja, villa yang kalian tinggali ini, apa yang kalian makan, apa yang kalian gunakan, bahkan rumah dan mobil Sheng Yanran, bukankah semuanya aku yang beli? Bukankah semua ini sudah cukup untuk membalas semua budi jasa kalian? Bukankah itu memang sudah kewajibanmu? Sudah cukup. Budi jasa orang tua harus dibalas dengan pengabdian penuh. Tapi kamu malah tidak tahu terima kasih. Membuat Yanran malu di depan umum, cepat akui kesalahanmu. Aku tidak salah. Baik, sekarang kamu sudah berani melawan, ya? Merasa tidak salah? Pergi kamu dari keluarga Sheng. Aku tidak menyangka, kalian bisa sekejam dan sedingin ini. Karena rumah ini tidak lagi menerimaku, baiklah, aku akan pergi. Budi jasa kalian tidak akan terlupakan. Sembah ini adalah untuk membalas budi karena telah mengadopsiku. Sembah ini untuk membalas budi karena telah membesarkanku. Dan sembah yang terakhir ini adalah untuk membalas kasih sayang orang tua selama 20 tahun lebih ini.
Aku, Sheng Chukshue, mulai sekarang memutuskan hubungan dengan keluarga Sheng. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Anak kurang ajar ini. Memelihara seekor anjing masih jauh lebih baik daripada memelihara anak tak tahu untung seperti dia. Ayah, ibu, jangan marah lagi. Kan masih ada aku. Karena dia ingin pergi, biarkan saja dia pergi. Yanran, kalau dia benar-benar pergi, lalu kepada siapa kita akan meminta biaya hidup? Ibu, bukankah masih ada aku? Song Fei adalah pewaris dari grup Song. Setelah aku menikah dengannya, hidup kita pasti akan menjadi semakin baik. Jika tetap mempertahankan Sheng Chukshue, bukankah itu hanya akan membuatnya merasa beruntung? Ada benarnya juga. Karena dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Kakak, kamu benar-benar ingin pergi? Kamu yang sekarang menikah dengan Xie Chengyan, si tua bangka yang miskin itu, kamu tidak punya tempat tujuan kan? Jika kamu berlutut dan minta maaf pada ayah dan ibu, mungkin masih ada kesempatan bagimu untuk kembali. Tidak perlu. Berhenti, karena kamu ingin meninggalkan keluarga Sheng? Maka kembalikan barang-barang milik keluarga Sheng. Barang mana yang bukan dari uangku? Memangnya, bagian mana yang milik keluarga Sheng? Apa-apaan sikapmu ini? Bagaimana sikap kalian padaku? Begitulah caraku bersikap pada kalian. Lancang sekali. Kakak meskipun ingin memutuskan hubungan, tidak seharusnya kamu begitu tidak hormat pada ayah dan ibu kan? Baju yang kamu pakai ini, dulu ayah dan ibu yang memilihannya langsung untukmu. Benar, aku yang membayar baju ini. Cepat lepaskan. Membayar tagihan dengan uangku? Apa itu juga terhitung kamu yang membayar? Baiklah, karena kamu menginginkannya, maka aku akan mengembalikannya padamu. Ayah, ibu, ada begitu banyak perhiasan di meja riasku, mungkinkah semuanya sudah dia ambil? Apa? Itu tidak bisa dibiarkan. Cepat kejar dia. Sheng Chukshue, berhenti di situ. Letakkan barang-barang milik keluarga Sheng kami. Apa yang ibu bicarakan? Siapa yang mengambil barang rumahmu? Kamu tidak mengambilnya? Kalau berani, coba buka kopernya. Sudahlah, kalau dia mengambilnya, biarkan saja dia membawanya. Ayah, itu kan barang milik keluarga Sheng kita. Atas dasar apa dia sebagai orang luar boleh membawanya? Iya, buka kopernya untukku. Kamu jangan keterlaluan. Ibu, bagaimana bisa kamu mendorong ibuku? Ayah, cepat beri dia pelajaran. Beraninya kamu memperlakukan ibumu sendiri seperti ini, aku akan menghabisi kamu, dasar anak tidak berbakti. Coba saja sentuh dia kalau berani. Mobil-mobil mewah ini, aku hanya pernah melihatnya di drama televisi. Siapa ini? Iring-iringannya sangat megah. Mobil-mobil mewah ini, semuanya milik Xie Chengyan. Xie Chengyan, Istriku, aku datang untuk menjemputmu. Sayang, aku datang terlambat. Mereka tidak menyakitimu kan? tidak. Untung saja kamu datang tepat waktu. Sayang, kamu tenang saja. Selama ada aku di sini, tidak akan ada yang berani menindasmu. Kalian keluarga Sheng, begitukah cara kalian memperlakukan istriku? Xie Chengyan, saat itu kamu dan Sheng Chukshue memperlakukan aku seperti itu di acara pertunangan. Kamu masih berani menyuruh orang datang ke rumahku? Benar, Xie Chengyan. Kami keluarga Sheng. Beberapa tahun yang lalu dengan keluarga Xie kalian, pernah berjasa kepada kalian. Itu sebabnya pernikahan ini ditetapkan. Bukannya berterima kasih, kamu malah bersekongkol dengan anak angkat keluarga Sheng. Untuk menindas putriku. Keluarga Xie kalian, apakah ini cara kalian membalas budi? Kamu harus memberikan penjelasan kepada keluarga Sheng kami. Jangan terburu-buru. Apa ini? Saat acara pertunangan itu, karena terjebak macet dan datang terlambat, aku tidak tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Jadi, aku menyuruh orang untuk menyalin video rekaman CCTV di hari pertunangan, biar kalian lihat sendiri sebenarnya siapa yang membatalkan pertunangan lebih dulu. Semua rekaman CCTV ada di dalam flash disk ini, kalian lihatlah sendiri. Ayo kita pergi. Tunggu, kenapa kalian langsung pergi? Kenapa? Kalian sudah menindas istriku. Jika aku tidak datang untuk memberi kalian pelajaran, kalian merasa tidak tenang, ya? Semua mobil ini milikmu? Benar sekali. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu orang miskin? Apakah aku miskin atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Paman Sheng, keluarga Sheng kalian terhadap keluarga Xie, kami memang memiliki budi, jadi karena kali ini kalian menindas istriku, aku bisa tidak mempermasalahkannya. Tapi jika ada lain kali, aku akan membuat kalian tahu akibatnya jika menyinggungku. Ini semua mobil mewah seharga puluhan juta dolar. Xie Chengyan itu orang miskin? Mana mungkin bisa memilikinya? Iya, Xie Chengyan itu orang miskin. Jangan-jangan dia sedang menipu kita? Tidak mungkin, pasti dia menyewanya hanya untuk bergaya. Ayah, ibu, ayo kita masuk dulu.
Jangan panik. Yanran, katakan padaku, di perjamuan tadi, apakah kamu yang lebih dulu meminta pembatalan pertunangan? Iya, Lalu kenapa kamu bilang Sheng Chuksui yang membatalkannya lebih dulu? ayah, aku baru berumur 22 tahun. Apa ayah mau aku menikah dengan pria tua dan miskin? Bodoh sekali. Kalaupun kamu tidak ingin menikah, jangan mengingkarinya di depan umum. Mau ditaruh di mana harga diri keluarga-keluarga Sheng kita setelah kejadian ini? Suamiku, Yanran dan Song Fei adalah teman sejak kecil, tumbuh bersama dan saling mencintai. Jika tidak batal nikah, masa harus menikah dengan orang miskin itu? Sebagai ibunya, aku merasa kasihan padanya. Kamu. Sudahlah. Kedepannya, jangan bersikap seenaknya seperti ini lagi. Ayah tenang saja, aku berjanji tidak akan bertindak gegabah lagi. Sheng Chuksue, tunggu saja pembalasanku. Aku pasti akan memberimu kejutan besar. Xie Chengyan, kamu datang tepat waktu hari ini. Karena istri merasa ini bagus, bukankah seharusnya aku dapat hadiah? Ini hadiahnya. Hei. Hadiah ini masih kurang. Jangan melunjak ya. Aku mau tanya, hari ini demi mendukungku, apakah kamu menghabiskan uang untuk menyewa mobil-mobil itu? Mobil-mobil itu semua adalah milikku. Aku datang menjemputmu, tentu saja harus memberimu kesan yang luar biasa. Dengan begitu, keluargamu baru akan merasa bahwa aku sangat menghargaimu. Aku bisa merasakan penghargaanmu. Walaupun aku tidak terlalu mengerti mobil, tapi mobil-mobil mewah itu aku masih bisa mengenalinya. Semua mobilmu itu, kalau ditotal pasti mencapai 100 juta dolar kan? Kamu kan miskin. Dari mana kamu dapat uang untuk membelinya? Aku sungguh tidak membohongimu. Sudahlah. Mengingat kamu telah membantuku menjaga harga diri hari ini, aku tidak akan mempermasalahkan kebohonganmu. Ini adalah, Uang untuk mengganti biaya sewa mobilmu. sayang, ini sungguh tidak perlu. Merasa ini terlalu sedikit? Benar juga, hari ini kamu telah memberiku muka yang begitu besar. Memang sudah seharusnya diberi hadiah yang pantas. $50.000 ini untuk hadiahmu, tapi kamu harus hemat menggunakannya. Meskipun kemampuan mencari uangku cukup lumayan, tapi kalau kamu membelanjakannya dengan boros, aku tidak akan sanggup menanggung biaya hidupmu. Baiklah, sayang, kalau begitu aku terima ya. Oh iya, aku mau mandi dulu. Tolong bantu aku bereskan koperku sebentar ya. Tenang saja, serahkan semuanya pada suamimu ini. Putraku, ibu dengar kamu sudah menikah. Bagus sekali, cepat juga ya. Ayo, ibu mau melihat menantu ibu. Xie Chengyan, Ibu, keterlaluan, kenapa ibu datang tanpa memberi kabar lebih dulu? Menantuku, biarkan ibu melihatmu baik-baik. Kamu cantik sekali. Tante, Kenapa masih memanggil tante? Ibu, Nah, menantuku, ini hadiah pertemuan dari ibu. Isinya tidak banyak, hanya untuk merayakan kebahagiaan. Memang tidak banyak, di dalam kartu ini hanya ada 800 juta dolar saja. bagaimana saya bisa menerima ini? Apa kamu merasa ini terlalu sedikit? Tidak. Terima kasih, Ibu. Begitu baru benar. Ini hanya sedikit hadiah pertemuan. Kalau nanti kamu memberiku cucu laki-laki atau perempuan, setiap satu anak, ibu akan hadiahkan 2 miliar dolar. Kalau kamu bisa memberikan lebih dari satu pewaris, selain uang tunai, beberapa toko perhiasan, toko pakaian atas namaku, dan juga pusat perbelanjaan, semuanya akan kualihkan atas namamu. Begini, ibu, kami sudah lelah dan ingin istirahat lebih awal. Ah, baiklah. Ibu tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Xie Chengyan, tante dia. Anu, ibuku itu suka membaca novel dan suka melakukan permainan peran. Jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Aku punya uang, kelak semua uangku akan kuberikan padamu. Kamu hanya bisa mengucapkan rayuan manis saja. Sudahlah, cepat sana mandi. Tiap. Xie Chengyan, ini sudah larut malam. Sedang apa kamu di sini? Kamarmu ada di sebelah sana. Tapi kita kan suami istri. Kita baru saja menikah. Hari ini, saatnya kita menikmati malam pertama kita. Tunggu sebentar, aku belum siap. Kita ini kan suami istri. Hal seperti ini cepat atau lambat harus terbiasa. Tidak perlu bersiap apa-apa. Selamat malam.
Anak pintar, aku akan melakukannya dengan lembut. Tunggu sebentar. Benar-benar tidak bisa. Kenapa? Aku sedang datang bulan. Maaf ya, Sekarang sudah sangat larut. Bagaimana kalau kamu kembali istirahat dulu? Nyonya Xie. Aku sih, belum ada rencana untuk pisah ranjang untuk sementara waktu. Apa kamu pernah melihat ada pasangan yang baru menikah tidur di kamar yang berbeda? Sudahlah, cepat tidur. Lelaki ini benar-benar sangat egois. Tapi rasanya tidak buruk juga. CEO, Anda sedang apa? Kecilkan suaramu, dia sedang tidur. CEO, Anda tidak pergi ke kantor pagi-pagi begini, malah memasak di sini. Jika para pemegang saham tahu, reputasi hebat Anda bisa hancur. Jangan bercanda terus. Aku tidak punya ruang kerja di sini, jadi semua dokumennya taruh di sini saja. Seorang grup CEO yang terhormat, dengan kekayaan ratusan miliar dolar, ternyata pandai memasak di dapur. Cara Nyonya kita menjinakkan suaminya. Sungguh sangat hebat. Jika tidak ada hal lain, silakan keluar dulu. Rumahku kecil, jadi tidak bisa menjamumu. Jadwal Anda hari ini, belum saya laporkan kepada Anda. Pagi ini Anda ada rapat internasional. Siang hari, ada janji makan siang dengan Tuan John. Sore hari harus pergi ke pasar utara untuk peninjauan. Dan malam harinya ada pesta koktail, lalu... Baiklah, aku mengerti. Tunggu aku di bawah saja. Untung saja CEO tidak sampai hilang akal karena Nyonya tidak seperti bos-bos di drama televisi yang mengabaikan urusan perusahaan demi wanita cantik. Apa yang sedang kamu gumamkan di sana? Cepat siapkan mobilnya. Baik, CEO. Sayang, kamu sudah bangun? Kamu pasti lapar kan? Ayo sarapan. Xie Chengyan, kamu ternyata bisa membuat sarapan? Aku bisa sedikit. Ayo cicipi, apakah sesuai dengan seleramu? Xie Chengyan, tidak kusangka meski usiamu sudah tidak muda lagi. Tapi kamu cukup tahu cara menikmati hidup ya? Aku baru 35 tahun, masih di usia produktif. Tapi aku baru 22 tahun, kamu lebih tua belasan tahun dariku loh. Baiklah, makanlah dengan baik, aku harus pergi bekerja sekarang. Oh iya, apa kamu punya kendaraan? Perlu aku antar ke kantor? Tidak usah. Rumahku sangat dekat dengan kantor, aku bisa jalan kaki saja. Sudahlah, cepatlah berangkat kerja. Baiklah. Oh, benar juga. Sepertinya nanti malam, aku akan lembur sampai cukup larut. Aku sudah mempekerjakan pengasuh rumah tangga. Setelah selesai sarapan, tidak perlu kamu bereskan, biar dia yang membereskannya. Iya, aku mengerti. Tidak disangka menikah dengan pria seperti ini lumayan menyenangkan juga. Halo manajer. Aku sudah mengirimkan draft desain itu ke emailmu. Apa? Belum masuk? Aku akan segera ke sana sekarang. Cuksue, akhirnya kamu datang juga. Aku meneleponmu dan mengirim pesan, tapi kenapa tidak ada balasan sama sekali? Aku tidak menerima telepon ataupun pesan darimu. Oh, sepertinya aku tidak sengaja menyetelnya ke mode senyap. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Ada masalah besar? Edisi terbaru dari sketsa desain perhiasan kita telah bocor. Apa? Bagaimana mungkin? Sketsa desain itu selalu aku yang merevisi dan menyimpannya. Bagaimana mungkin orang lain bisa mendapatkan sketsa desainku? Tapi kenyataannya desain itu sudah bocor. Sekarang pihak lawan kita, perhiasan baru dari perusahaan Byron, semuanya adalah model perhiasan hasil kerja keras kita begadang. Hal ini menyebabkan perusahaan kita setelah meluncurkan produk baru, penjualannya turun drastis, dan kita bahkan dituntut oleh perusahaan Byron. Separah itu? Sangat parah. Bos sudah memarahi manajer sepanjang pagi. Kamu adalah penanggung jawab tim kita. Kamulah yang paling pertama akan disalahkan. Hei, aku hanya ingin mengingatkanmu. Manajer sekarang menunggumu di kantor. Cepatlah ke sana. Jangan panik dulu soal ini. Bantu aku mencarikan sketsa desain. Beserta semua cadangannya di dalam komputerku. Aku memiliki semua bukti itu. Selama semua itu ada, tuduhan kotor ini tidak akan bisa mengenai kita. Baik. Manajer Jiang, Anda mencari saya? Saya pasti sudah memberitahumu soal bocornya sketsa desain tim kalian, dan Byron akan menuntut kita atas penjiplakan, kan? Saya sudah mengetahui semua itu. Tapi mengenai kebocoran desain ini, saya benar-benar tidak mengetahuinya. Saya akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Saya mohon kepada Anda untuk tidak menyalahkan anggota tim saya.
kerugiannya memang kecil, tapi Byron Jewelry ingin menuntut kita atas plagiarisme, dan itu bagi reputasi perusahaan perhiasan kita, memberikan dampak yang sangat buruk. Masalah ini, menurutmu bagaimana cara mengatasinya? Anda tenang saja, saya memiliki draft asli desainnya, yang bisa membuktikan bahwa kita tidak pernah menjiplak. Cuksue, yang kamu sebutkan tentang sketsa dan draft asli desain itu, sudah tidak ada? Apa katamu? Bagaimana situasinya? Semua gambar desain, draft langkah kerja, sketsa kasar, hingga gambar garis di komputerku, semuanya telah hilang. Mungkinkah saat datanya dicuri, pelakunya juga menghapus semuanya? Tanpa adanya draft asli dari seluruh langkah proses desain itu, gugatan hukum dengan perusahaan Byron sama sekali tidak mungkin bisa kita menangkan. Sheng Cuksue, kamu harus bertanggung jawab pada perusahaan. Masalah ini adalah kesalahanku. Apapun tindakan perusahaan terhadapku, aku akan menerimanya tanpa keluhan. Untuk meminimalkan dampak, segera mengundurlah diri, lalu buat pengumuman publik untuk meminta maaf pada Byron, dan nyatakan bahwa ini murni perbuatanmu sendiri, serta tidak ada hubungannya sedikit pun dengan perusahaan kami. Manajer Jiang meminta Cuksue meminta maaf secara terbuka, dan menanggung semua tanggung jawab sendirian. Bukankah itu akan menghancurkan masa depannya? Gambar desainnya bocor darinya, dan semua konsekuensinya sepatutnya dia yang tanggung. Sheng Cuksue, jangan salahkan perusahaan jika tidak melindungimu. Kamu adalah desainer yang hebat, tapi jangan sampai karena dirimu, seluruh perusahaan kami jadi terkena dampaknya. Apa kamu bisa mengerti? Manajer Jiang, saya mengerti. Masalah ini memang murni kesalahan saya sendiri. Saya akan menanggung semuanya. Cuksue. Cuksue? Masalah ini, jika kamu benar-benar memikulnya seorang diri, kariermu bisa hancur total. Aku tidak apa-apa. Kamu kembalilah bekerja. Kata sandi komputerku, mantan suamiku Song Fei mengetahuinya. Bisa jadi masalah ini ada hubungannya dengan dia. Aku harus menemuinya untuk meminta penjelasan. Cheo, Ada apa? gambar desain perhiasan yang dirancang oleh tim yang dipimpin Nyonya telah dicuri, bahkan mereka memfitnah dan menuduh Nyonya melakukan plagiarisme. Nyonya bertanggung jawab penuh sehingga dia meninggalkan perusahaan. Bagaimana bisa? Menurut sumber terpercaya, Byron Jewelry membawa sekelompok wartawan untuk mencegat Nyonya. Apa? Batalkan semua jadwal sore ini. Siapkan mobil. Baik, Tuan. Sayang, terima kasih ya, sudah menemaniku belanja hari ini. Aku ini tunanganmu. Sudah sewajarnya aku menemanimu belanja. Song Fei, Kebetulan sekali kakak, apa kamu juga sedang belanja di sini? aku sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan keluarga Sheng. Di antara kita juga tidak ada hubungan kakak beradik. Aku kesini hari ini untuk mencari Song Fei. Sheng Cuksue, saat pembatalan tunangan hari itu aku sudah bilang padamu, di hatiku hanya ada Yan Ran seorang. Tidak mungkin aku balikan denganmu. Hentikan, Song Fei. Aku sudah menikah dengan Xie Chengyan, jadi tidak mungkin aku mencarimu untuk balikan. Lalu untuk apa kamu mencariku? Song Fei, aku tanya padamu, apa kamu yang mencuri draft desainku? Aku kan bukan desainer perhiasan. Untuk apa aku mengambil draft desainmu? Kata sandi komputerku dan dokumen tempat desain itu disimpan, hanya kamu yang tahu. Kalau bukan kamu yang mencurinya, lalu siapa? Bukankah kata sandimu itu hari ulang tahunmu? Orang-orang keluarga Sheng pun tahu soal itu. Kamu juga tahu kata sandiku? Iya, aku tahu. Kak Song Fei yang memberitahuku. Kamu juga seorang perancang perhiasan, dan kamu bahkan bekerja di perusahaan Byron. Cheng Yanran, apakah kamu yang mencuri sketsa desainku? Kakak, jika bicara itu harus ada buktinya. Aku. Perancang perhiasan yang menjiplak itu, Sheng Cuksue, ada di sini. Apa yang kalian lakukan? Halo Nona Sheng Cuksue, Anda adalah seorang perancang busana ternama. Anda diduga melakukan plagiarisme. Bagaimana tanggapan Anda? Sheng Cuksue, Byron Jewelry menuntut Meiju Jewelry atas penjiplakan, tapi Meiju Jewelry menyatakan tidak tahu menahu tentang hal ini dan mengatakan bahwa Andalah yang menjiplak. Tolong beritahu kami, apakah hal ini benar? Kudengar Anda telah dipecat oleh Meiju. Apakah berita ini benar? Aku tidak menjiplak. Apa Anda punya buktinya? Semuanya. Tolong berhenti bertanya. Ini semua adalah kesalahan kakakku, kakak. Bukankah ini perancang perhiasan dari Byron? Nona Sheng Yanran, kudengar Anda dan Sheng Cuksue adalah saudara. Dan kali ini dia menjiplak desain milik Anda. Bagaimana perasaan Nona Sheng mengenai hal ini? Cheng Yanran, ternyata benar kamu yang mencuri sketsa desainku. Apa? Nona Sheng Yanran, Nona Sheng Cuksue mengatakan bahwa Anda telah mencuri draft desainnya. Apakah ini benar? Benar. Sebenarnya siapa yang meniru siapa? Saya percaya pada karakter Yan Ran. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Jadi, orang yang meniru pasti adalah Sheng Cuksue. Song Fei, kamu tidak hanya tidak punya otak, tapi juga buta segalanya. Kakak, kenapa bicara seperti itu pada Kak Song Fei? Aku punya salinan draft desain dalam versi elektronik. Kalau kamu ingin membersihkan namamu, berikan saja buktinya. Draft desainku ada di tanganmu. Rekan-rekan jurnalis sekalian, saya Sheng Cuksue, sudah terkenal sejak muda. Di kompetisi desainer muda berbakat, saya berhasil meraih juara pertama. Apa kalian pikir
Saya akan meniru orang yang tidak sehebat saya ini? Benar juga, mana mungkin desainer gadis jenius akan meniru seseorang yang sudah pernah dia kalahkan. Nona Sheng Yanran, permisi. Apakah ini benar? Tentu saja itu tidak benar. Aku dan Kak Song Fei tumbuh bersama sejak kecil. Kami adalah teman masa kecil. Kami adalah pasangan yang sangat serasi. Sheng Chuksue hanya iri padaku. Dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Sheng Yanran. Kamu memutarbalikkan fakta. Apa kamu tidak punya malu? Nona Sheng Chuksue, apakah benar bahwa Anda melakukan plagiarisme karena merasa iri? Konyol. Mana mungkin aku iri pada mereka? Kalau begitu tunjukkan buktinya. Buktikan kalau kamu tidak menjiplak. Tunjukkan buktinya sekarang. Aku akan menunjukkan buktinya. Tapi aku butuh sedikit waktu. Biarkan aku keluar dulu. Hei, mau pergi kemana? Sekarang di depan para wartawan ini, akuilah bahwa kamu melakukan plagiarisme. Apa yang kalian lakukan? Sayang, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Xie Chengyan, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan-jangan kamu datang ke sini untuk minta maaf atas plagiarisme kakakmu? Aku tidak melakukan plagiarisme. Tenanglah, sayang. Serahkan masalah ini padaku. Bukannya kalian ingin bukti? Buktinya ada di sini. Bukti apa? Sayang, apakah kamu lupa? Kamu selalu membuat desain di atas kertas terlebih dahulu, baru kemudian memindahkannya ke komputer. Jadi, sketsa tangan inilah sketsa yang asli. Aku sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak ketemu. Di mana kamu menemukannya? Di bawah tempat tidur rumah kita, sepertinya terjatuh ke sana. Kebetulan aku tahu kamu ada di sini, jadi aku membawakannya untukmu. Ini benar-benar luar biasa. Di sini tertera tanggal. Dan waktunya, aku ingat naskah asli yang dirilis Sheng Yanran, tidak mencantumkan tanggal dan waktu. Kalau begitu, apa yang dikatakan Sheng Chuksue itu benar. Dengan kata lain, draft milik Sheng Chuksue barulah yang asli. Sheng Chuksue, kamu ternyata sudah menyiapkan rencana cadangan. Sekarang, semua orang sudah tahu siapa plagiat yang sebenarnya kan? Bukan aku. Karena kamu sudah mengakuinya, maka saya minta tolong kepada rekan-rekan wartawan untuk menyiarkannya sesuai fakta, beritahukan kepada semua orang. Siapa sebenarnya orang yang melakukan plagiat ini? Ayo kita pergi. Hei, berhenti, kalian jangan pergi. Nona Sheng Yanran, saya ingin bertanya, mengapa Anda memplagiat draft desain kakak Anda sendiri? Aku sungguh merasa sangat bahagia hari ini. Kali ini aku tidak hanya merasa bangga, tapi juga berhasil membuat Sheng Yanran mengalami kegagalan yang sangat besar. Xie Chengyan, kamu benar-benar penyelamatku. Apakah kamu sebegitu bahagianya? Tentu saja. Jika kali ini kamu tidak muncul tepat waktu, dan membantuku membuktikan kebenaran, maka karier profesionalku akan berakhir sampai di sini saja. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan istriku menanggung tuduhan palsu seperti itu. Adikmu yang kejam itu sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Benar, kali ini dia bukan hanya kena batunya sendiri, dihina oleh semua orang, tapi juga dipecat dan kehilangan pekerjaannya. Orang jahat memang pantas menerima hukumannya. Sudahlah, jangan bicarakan dia lagi. Kali ini aku sangat berterima kasih padamu. Hanya dengan ucapan terima kasih saja sudah cukup? Kalau begitu aku akan memberimu uang bonus. Aku tidak butuh uang. Lalu apa yang kamu inginkan? Menurutmu? Tapi baiklah. Kamu sudah berhenti kerja sekarang. Apa rencanamu ke depannya? Aku punya beberapa tabungan saat ini. Tapi aku tidak bisa terus berdiam diri menghabiskan uang. Aku berencana membuka studio sendiri dan bekerja secara mandiri. Baguslah, aku mendukungmu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan membantumu sepenuhnya. Tenang saja, aku tidak akan sungkan padamu. CEO, Anda mencari saya? Istriku akan membuka studio desain perhiasan. Mengenai lokasi dan tempat studionya, segera pastikan dan selesaikan renovasinya. Baik, serahkan saja semuanya padaku. Bu, aku sudah sangat malu untuk keluar rumah sekarang, aku sudah putus asa. Putri kesayangan ibu, ibu sangat sedih melihatmu sesedih ini. Jangan khawatir, setelah masalah di luar sana mereda, semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada gunanya, Bu. Sekarang aku dicap sebagai plagiat, reputasiku sudah hancur. Tidak akan ada lagi yang memintaku mendesain perhiasan. Sheng Chuksue kurang ajar, ini semua salahnya. Aku akan menyeretnya ke sini sekarang juga, untuk melampiaskan kekesalanmu. Jangan, Bu. Sheng Chuksue sekarang sudah memutus hubungan dengan keluarga kita, dia tidak akan membiarkan kita mengendalikannya lagi. Lagi pula, jika sekarang kita berurusan dengan Sheng Chuksue dan terjadi sesuatu, kitalah yang akan rugi. Kita tidak boleh mencarinya. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita tidak bisa bertindak, tapi Song Fei bisa. Tapi karena masalahmu ini, keluarga Song jadi ikut terseret. Bahkan selama ini, dia tidak datang menjengukmu sama sekali. Bahkan tidak memperlihatkan wajahnya sedikit pun. Aku punya rencana. Dia pasti akan datang menemuiku jika tahu hal ini. Yanran, Bibi.
Bagaimana keadaan Yanran? Anda sudah datang? Yanran sudah tidak apa-apa? Dokter sudah berhasil menyelamatkannya? Saat berpisah dengan Maran, dia masih baik-baik saja. Kenapa dia bisa sampai melukai dirinya sendiri? Belakangan ini, di bawah kendali Sheng Chuksue. Selain putriku dihina oleh orang luar, Sheng Chuksue juga menyewa orang untuk menyiram darah anjing di depan pintu rumah kami. Dia tidak sanggup menahan tekanannya. Dia sudah tidak kuat lagi. Apa? Sejak Yanran kecil, dia tidak pernah menderita ketidakadilan seperti ini. Kali ini dia benar-benar tidak bisa menahan tekanan dari luar. Dia merasa sangat tersiksa. Tapi Sheng Chuksue itu, Sheng Chuksue, kakaknya sendiri. Bibi, jangan menangis lagi. Tunggu sampai Yanran sadar. Katakan padanya, aku pasti akan membantunya mendapatkan keadilan. Song Fei, kamu mau kemana? Yanran, bangunlah. Ibu, selanjutnya, kita tunggu saja pertunjukan yang menarik ini. Belum sampai juga. Kejutan apa yang sebenarnya sudah kamu siapkan? Sudahlah. Kamu akan tahu setelah membuka matamu. Studio ini, apa kamu yang menyiapkannya? Apa kamu menyukainya? Aku benar-benar sangat menyukainya. Ini persis sekali dengan studio yang ada dalam impianku. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu sangat sibuk demi studio ini, sampai-sampai tidak punya waktu istirahat. Makanya, aku hanya bisa memilih dan merenovasinya lebih dulu untuk memberimu kejutan. Aku sangat menyukai kejutan ini. Kenapa kamu bisa perhatian sekali sih? Oh iya, setelah menyewa tempat ini dan merenovasinya, uang di tanganmu pasti sudah tidak banyak lagi kan? Ini, pakailah kartu ini sesukamu. Baiklah, karena istriku sangat murah hati, maka aku akan menerimanya. Sebenarnya dulu, aku juga pernah membuka studio sendiri. Hanya saja saat itu aku ingin lebih memperdalam ilmuku. Jadi aku menutup studio itu dan pergi bekerja di sebuah perusahaan. Tapi sekarang aku sudah mampu. Aku yakin pasti bisa membuat studio ini menjadi sangat sukses. Aku sudah melihat desainmu yang sebelumnya. Sangat berjiwa. Aku percaya dengan kemampuanmu pasti akan berhasil. Aku senang mendengarnya. Iya. Bukankah seharusnya kamu pergi bekerja? Cepatlah berangkat kerja. Nanti saat pulang ke rumah di malam hari, aku akan meminta asisten rumah tangga memasak makan malam yang mewah. Kita akan merayakannya dengan baik. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Ingatlah untuk meneleponku jika ada apa-apa. Iya. Studio sebesar ini, aku harus mencari rekan bisnis. Halo Xiaoya, aku baru saja membuka studio sendiri. Dulu kita pernah berjuang bersama. Apakah kamu mau bergabung denganku? Tentu saja aku harus ikut bergabung. Tunggu sebentar, aku akan segera mengundurkan diri. Kenapa Xiaoya sekarang masih sangat terburu-buru seperti itu? Maaf ya, studio kami belum. Song Fei. Sheng Chuksue, kenapa kamu begitu jahat? Song Fei, kamu sudah gila ya? Beraninya kamu membalas. Mengapa aku tidak boleh membalas? Kamu yang mulai menyerang duluan. Kenapa kamu tidak mau melepaskan Yanran? Apa kamu harus membuat adikmu tiada? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lagi pula, aku dan keluarga Sheng sudah lama memutus hubungan. Aku sama sekali tidak punya adik seperti itu. Meskipun kamu sudah memutus hubungan dengan keluarga Sheng, tapi setidaknya keluarga Sheng sudah membesarkanmu. Begitukah caramu membalas segala jasa budi keluarga Sheng padamu? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu mencari orang untuk merundung Yanran di internet? Mengintimidasi dengan menyiram cairan merah? Bukankah itu semua perbuatanmu? Kamu membuatnya ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Hampir saja nyawanya hilang. Kenapa kamu begitu kejam? Sheng Yanran, orang sebagai egois itu akan tiada karena tangannya sendiri. Apa kamu yakin? Jadi kamu mengakui bahwa semua ini adalah perbuatan orang suruhanmu? Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Jangan menyebarkan rumor di sini. Jangan banyak alasan. Ayo kita pergi ke rumah sakit dan minta maaf secara langsung. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Aku ingin lihat trik apa yang sebenarnya sedang dimainkan oleh Sheng Yanran. Si Cheng Yan, apakah pekerjaanmu sedang sibuk sekarang? Tidak sibuk. Ada apa? Song Fei bilang padaku, Sheng Yanran ingin tiada karena perundungan di internet. Aku akan pergi ke sana untuk memeriksanya. Perusahaanmu dekat dengan rumah sakit. Jika nanti aku tidak meneleponmu, segera hubungi polisi. Tutup dulu ya. Halo. Asisten Y. CEO. Rapat yang 30 menit itu tunda sampai sore. Ada hal yang harus kamu urus. Sheng Chuksue,
Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu tidak bisa melihatnya? Aku pergi bersamamu sendirian, aku takut nanti aku dihabisi. Aku tidak akan membuatmu tiada, asalkan kamu mau minta maaf dengan patuh. Orang sepertimu, yang menakut-nakuti Yanran, dan datang untuk memaksanya, seharusnya ditangkap. Banyak bicara sekali. Tunjukkan jalannya. Yanran, kamu sudah bangun? Song Fei, mengapa kamu datang ke sini? Aku membawa orang yang bertanggung jawab untukmu. Aku akan memaksanya meminta maaf padamu. Dasar anak tidak tahu berbalas budi. Kamu sudah mencelakai putriku. Aku akan memberimu pelajaran. Anda pernah membesarkan aku menghormati Anda sebagai orang tua, tapi aku sama sekali bukan orang yang bisa Anda hina sesuka hati. Coba saja kalau berani menyentuhku lagi. Kamu, Cheng Yanran, acting yang lumayan juga. Kakak, soal desain itu aku tahu aku salah. Lagi pula aku sudah menerima hukumannya. Yanran, tidak usah bicara dengannya. Sheng Chusue, sekarang cepat berlutut dan minta maaf, serta umumkan kepada publik bahwa Yanran tidak mencuri desainmu, dan kami tidak akan mempermasalahkan lagi. Soal kamu yang sudah mencelakai Yanran. berikan klarifikasi pada publik. Kalau tidak kami akan lapor polisi. Biar kamu merasakan sendiri kejamnya gunjingan orang-orang. Aku tidak akan membahas masalah ini dulu, tapi Sheng Yanran merencanakan semua ini sendiri, dan sekarang dia menanggung akibatnya sendiri. Kalian ingin aku mengubah pernyataanku di depan publik? Apakah kalian menganggapku bodoh? Kalian pikir aku akan menuruti semua keinginan kalian? Sheng Chusue, kamu membuat Yanran mencoba mengakhiri hidupnya. Apa kamu tidak punya rasa bersalah sedikit pun? Dia sendiri yang tidak berpikiran panjang dan ingin tiada. Mengapa aku harus merasa bersalah? Kakak, apa kamu begitu membenciku? Cheng Chusue, kenapa kamu begitu jahat? Sekarang juga, minta maaf. Permintaan maaf itu, bagaimana jika aku menolak? Bukankah kamu membuka sebuah studio perhiasan? Jika kamu tidak minta maaf, keluarga Song tidak akan membiarkan studiomu tetap beroperasi. Kakak, kamu tidak ingin diblokir oleh keluarga Song kan? Kamu juga tidak ingin kehilangan tempatmu di kota Tianxing? Bukan begitu? Kalian mengancam orang yang salah. Aku tidak akan minta maaf. Sheng Chusue, Apa yang kamu lakukan? Katanya ada luka di pergelangan tangan. Mana bekas lukanya? Kenapa tidak ada bekas sedikit pun? Yanran, kamu tidak melukai pergelangan tanganmu? Sebenarnya, aku berhasil diselamatkan saat mencoba melukai diri sendiri. Benar? Putriku sempat menelan banyak obat tidur, dia ingin tiada, dan bersikeras melukai pergelangan tangannya, tapi kami berhasil menghentikannya. Karena kamu tidak melukai pergelangan tangan, kenapa harus berpura-pura seperti orang yang terluka? Bukankah ini tindakan yang sia-sia? Tutup mulutmu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Song Fei, aku sangat gelisah setelah dihujat di internet, sampai tidak bisa merasakan sakit. Ibu membalutkan kain kasa ini, hanya untuk menakut-nakutiku agar aku sadar. Jadi begitu ceritanya. Yanran, ke depannya, jangan lagi berpikir untuk mengakhiri hidup. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus aku lakukan? Tenang saja, aku tidak akan melakukannya lagi. Setelah nyawaku hampir terancam, aku sudah benar-benar tersadar sekarang. Cheng Yanran, kamu sangat pandai berakting. Sayang sekali, jika kamu tidak menjadi aktris. Tutup mulutmu, ini bukan urusanmu. Kalian memanggilku ke sini, membuat skenario agar aku meminta maaf, dan memintaku membersihkan nama baik kalian. Akulah target utama kalian. Bagaimana mungkin ini bukan urusanku? Kakak, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Aku memang menjadi korban perundungan internet karenamu, dan dokter mendiagnosisku menderita depresi. Apa? Menderita depresi? Benar sekali. Sheng Chusue yang menyuruh orang untuk mengancam Yanran. Dia juga memicu opini publik untuk menghina Yanran, sehingga Yanran tidak sanggup menanggung semuanya. Ini semua adalah ulah si penghambat ini. Tindakan pengancaman dan penggiringan opini publik, semua itu bukan dilakukan oleh istriku. Mengapa kamu datang ke sini? Aku takut kamu dirugikan, jadi aku datang untuk membelamu. Si Cheng Yan, keluarga Sheng kami adalah penolongmu. Kenapa kamu malah membela pembawa sial ini? Aku sudah mendengar semua yang baru saja dikatakan. Istriku tidak akan melakukan hal-hal konyol seperti itu. Yang kalian sebut sebagai pengancaman dan penggiringan opini, hanyalah sebuah sandiwara yang kalian, ibu dan anak, buat sendiri. Apa ini? Ini adalah sebuah sandiwara yang dibuat oleh calon ibu mertua dan istrimu. Seperti menyuruh orang datang mengancam mereka, juga aksi menyakiti diri sendiri, termasuk kamar rumah sakit ini. Semua catatan pengiriman uang dan percakapannya ada di sini. Perhatikan baik-baik dengan matamu sendiri. Bagaimana kamu bisa begitu hebat? Bisa menemukan semuanya dalam waktu sesingkat ini? Terima kasih atas pujiannya, istriku. Kak Song Fei, jangan dengarkan omong kosong mereka. Ini semua hanya fitnah mereka terhadapku. Begitu rupanya. Anda sedang memfitnah. Untuk apa kami berpura-pura seperti ini?
Apa untungnya bagi kami? Jika sandiwara kalian berhasil, Song Fei akan memaksaku minta maaf hanya untuk membersihkan nama Sheng Yanran. Jika Cuk Sue tidak setuju, keluarga Song akan menargetkan Cuk Sue dan memaksa Cuk Sue untuk menyerah. Bukankah semua itu adalah sebuah keuntungan? Kalian bicara omong kosong. Bu, sudahlah. Orang yang jujur akan tetap bersih, karena sekarang mereka menyalahpahami kita. Biarkan saja mereka terus begitu. Tapi putriku, luka yang kamu derita itu nyata? Selama Kak Song Fei percaya padaku, hal-hal itu tidaklah penting. Yanran, kamu adalah gadis yang ingin aku nikahi seumur hidupku. Orang lain boleh salah menilaimu, tapi aku tidak akan pernah melakukannya. Terima kasih sudah mempercayaiku, Kak Song Fei. Ayo kita pergi. Terus berada di sini aku takut akan merasa mual. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Gadis kurang ajar ini? Sekarang menjadi seperti ini, seharusnya sejak dulu aku sudah menghabisinya. Sudahlah Bu, jangan bicara lagi. Beberapa hari ini Ibu menjagaku, dan pasti lelah, cepatlah kembali untuk beristirahat. Baiklah, bicaralah baik-baik ya, Ibu pergi dulu. Kak Song Fei, terima kasih sudah mempercayaiku. Bodoh. Aku ini tunanganmu, kalau bukan percaya padamu. Lalu pada siapa lagi? Oh ya, masalah di internet sudah aku bereskan. Selanjutnya fokuslah memulihkan lukamu. Setelah masa ini terlewati, semuanya akan baik-baik saja. Pergilah bekerja, aku sedikit mengantuk. Yanran, Bu, sudah merancang sandiwara ini, tapi hasilnya sama sekali tidak berguna, benar-benar membuatku kesal. ini semua salah Xie Chengyan itu? Sudah miskin dan tidak punya kuasa? Hanya seorang staf rendahan? Salah dia karena telah menyelidiki semua urusan kita ini? Kali ini kita terlalu ceroboh. Xie Chengyan, pria parasit yang hanya modal tampang ini, beraninya dia melawan kita. Kita harus memberinya pelajaran, kita mulai dengan menghabisinya. Putriku sayang, apa rencanamu sekarang? Xie Chengyan, kamu mengambil cuti untuk membantuku, kan? Aku sudah menyita banyak waktumu. Sebaiknya kamu segera kembali bekerja. Tenang saja, tidak memakan banyak waktu kok. Kenapa? Aku baru saja membantumu, tapi kamu sudah tidak sabar mengusirku. Bukan begitu, aku hanya melihatmu meninggalkan tugas. Aku takut bosmu akan memarahimu. Percayalah, dia tidak akan berani. Percaya diri sekali? Sepertinya bosmu punya kepribadian yang sangat baik ya? Ya, lumayan baik. Sudah waktunya makan siang. Ayo, aku antar kamu makan. Ada hal yang ingin saya laporkan kepada Anda. Ini tentang pekerjaan. Kalian bicara saja dulu. Aku akan menunggumu di sana. Sebelumnya Anda tidak ingin membiarkan orang-orang keluarga Sheng mengetahui identitas Anda? Jadi Anda menyuruh saya di Minghui Teknologi untuk mencarikan jabatan santai bagi Anda. Ya, lalu kenapa? Tadi saya baru saja menerima pemberitahuan. Manajer di sana mengatakan bahwa Anda telah dipecat. Apa? Dipecat? Siapa yang dipecat? Apakah karena kamu mengambil cuti untuk membantuku, sehingga kamu dipecat? Bukan. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Mana mungkin bukan? Jika bukan karena itu, kenapa kamu sampai dipecat? Ini karena keluarga Song turun tangan menyuruh Minghui Teknologi memecat di... Xie Chengyan. Saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Keluarga Song menyuruh Minghui Teknologi memecatmu? Pasti ini perbuatan Song Fei kan? Sepertinya begitu. Song Fei, Sheng Yanran. Pasti mereka dendam karena kamu sudah membantuku mempermalukan mereka. Makanya mereka membalasmu. Sudahlah. Kalau dipecat ya dipecat saja. Bagaimana bisa biarkan begitu saja? Tidak bisa. Aku akan membawamu ke Minghui Teknologi untuk minta penjelasan. Hei, tidak perlu. Lagi pula aku sudah dipecat. Kalau kembali pun, rasanya akan canggung, tidak akan bertahan lama. Biarlah seperti ini saja. Kalau begitu aku akan menemui Song Fei dan meminta penjelasan dari Sheng Yanran. Tidak usah. Kalau kamu ke sana, kamu hanya akan berdebat dengan mereka. Itu hanya akan membuang waktu kita. Ayo, kita pulang saja. Benar juga, Xie Chengyan. Kok kamu bisa berlapang dada sekali ya? Kamu benar-benar orang yang terlalu baik. Sudahlah. Ayo, kita pergi makan. Kamu sampai dipecat gara-gara aku. Mana mungkin aku bisa tenang untuk makan? Begini saja. Aku akan membantumu membuat daftar riwayat hidup dan mencarikan pekerjaan yang lebih baik untukmu. Kamu begitu buru-buru mencarikanku pekerjaan? Jangan-jangan, karena aku kehilangan pekerjaan, kamu jadi meremehkanku? Mana mungkin aku meremehkanmu? Aku hanya merasa bersalah karena kamu kehilangan pekerjaan. Jadi aku ingin mencarikan yang lebih baik. Lalu bagaimana jika aku sedang tidak ingin bekerja? Setelah kita tinggal bersama, kamu setiap hari lembur di ruang kerja sampai larut malam. Kamu itu kan penggila kerja. Justru karena setiap hari lembur sampai larut malam, makanya sekarang aku sedang malas mencari kerja. Benar juga katamu. Tidak masalah, aku akan bekerja keras biar aku yang menanggung hidupmu.
Lalu bagaimana jika seumur hidup aku tidak mencari kerja? Ya, akan tetap aku tanggung. Kemampuan mencariku uang itu sangat hebat. Menanggung hidupmu seumur hidup pun tidak masalah. Tapi kamu harus hemat menggunakannya. Kalau kamu boros, aku tidak akan mau menanggung hidupmu lagi. Baiklah, aku mengerti. Ayo pergi, kita makan. Hei, Nona Song, orang yang Anda minta saya awasi, Xie Chengyan. Malam ini dia keluar. Xie Chengyan ini, setelah mengundurkan diri, hanya terus mengurung diri di rumah dan jadi benalu, akhirnya aku bisa menangkap basah dia. Terus awasi dia baik-baik, aku akan segera ke sana. Yanran, Xie Chengyan kan sudah dipecat, jadi biarkan sajalah. Ma, aku sudah sangat dirugikan, karena aku tidak bisa menuntutnya dari Sheng Chuksue, maka aku harus menuntutnya dari Xie Chengyan, Ma. Jangan lupa bantu panggilkan Song Fei ya. Cheo, ini dokumen yang perlu ditandatangani hari ini. Sudahlah, lain kali, kamu jangan datang lagi ke gang gelap ini. Hanya untuk memintaku tanda tangan, langsung saja kirimkan ke rumah. Bukannya Anda sedang bermain drama romantis dengan Nyonya? Dan tidak ingin identitas Anda terbongkar? Bukankah saya melakukan ini demi kebaikan Anda? Kenapa? Kamu keberatan? Saya tidak berani, Tuan. Lalu, besok ada rapat pemegang saham? Anda mau rapat daring atau datang ke kantor? Ke kantor saja. Sudah beberapa hari aku tidak ke kantor. Ternyata Anda menyadarinya? Saya pikir Anda benar-benar ingin menjadi pria simpanan yang hanya menumpang hidup. Ini namanya kemesraan suami istri. Apa yang kamu tahu, dasar jomblo? Hati-hati di jalan, Tuan. Sudahlah. Aku sedang jalan-jalan di luar. Sebentar lagi sampai rumah. Jangan khawatir. Tolong, apa ada orang di sana? Kenapa aku mendengar suara minta tolong? Aku tidak salah dengar kan? Tidak ada apa-apa. Aku pergi periksa dulu. Tutup teleponnya dulu, ya. Tidak akan terjadi sesuatu yang buruk kan? Tolong, Cheng Yanran. Kenapa? Kebetulan sekali. tolong. Berhenti. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan orang lain. Xie Chengyan, cepat selamatkan aku. Cepat pergi kalau tidak mau masuk penjara. Sial. Xie Chengyan, jangan pergi. Lepaskan. Jangan pergi. Aku sangat takut. Nona Sheng, aku sudah menikah. Tolong jaga martabatmu. Lagi pula, mengapa kamu ada di sini selarut ini? Aku hanya sedang berjalan-jalan keluar. Xie Chengyan? Yanran. Xie Chengyan. Yanran. Sheng Chuksue. Mengapa kamu ada di sini? Ini, di dekat rumahku. Seharusnya aku yang menanyakan hal itu kan? Suasana hati Yanran sedang buruk. Jadi, dia jalan-jalan keluar. Aku takut dia tidak aman. Jadi aku mengikutinya untuk melihat. Oh, minggir. Jangan menghalangi jalanku. Hei. Aku tahu sebelumnya. Perpisahan kita tidak berjalan menyenangkan. Tapi bukan berarti kamu harus bermuka masam setiap kali kita bertemu. Song Fei, pada hari pesta pertunangan itu, kamu membatalkan pertunangan kita di depan umum, lalu melamar Sheng Yanran. Seharusnya kamu tahu, aku tidak akan memberikan wajah yang ramah kepadamu. Terlebih lagi, tidak semua orang pantas mendapatkan keramahanku. Kamu. Kenapa kamu belum mengangkat teleponnya? Xie Chengyan? Xie Chengyan? Yanran. Aku di sini. Menurutmu, apa yang terjadi jika Sheng Chuksue tahu suaminya sendiri memaksa adik iparnya? Bagaimana reaksinya? Cepat selamatkan aku. Xie Chengyan ingin berbuat tidak senonoh padaku. Apa? Itu tidak mungkin. Chuksue, aku tidak bermaksud jahat padanya. Aku tahu. Aku tahu. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tapi, kenapa kamu mencariku larut malam begini? Aku tidak bisa menghubungimu. Aku khawatir padamu. Jadi aku keluar, mencarimu kemana-mana. Binatang. Kau tidak tahu diri. Lepaskan. Lepaskan Kak Song Fei. Kakak, apakah kalian sebagai suami istri memang suka menindas orang seperti ini? Menindas bagaimana? Kamu yang menfitnah suamiku lebih dulu, dan kalian juga yang ingin menyerang kami hanya membela diri saja. Aku tidak memfitnah. Tadi aku cuma keluar untuk jalan-jalan santai dan kebetulan bertemu dengannya. Dia melihat tidak ada orang di sekitar, lalu ingin melecehkanku. Aku peringatkan kau, jangan bicara sembarangan. Chuksue, tadi aku melihatnya. Diganggu oleh berandalan dan berniat menolongnya. Tidak disangka dia malah memutarbalikkan fakta. Pakaianku saja sampai kamu robek, beraninya kamu berbuat tapi tidak mau mengaku? Sudahlah, aktingmu yang buruk ini hanya orang tidak berotak seperti Song Fei yang akan percaya apa menurutmu aku akan percaya.
Sheng Chuksue, Yanran setidaknya adalah adikmu. Bagaimana bisa kamu membiarkan orang seperti ini menindasnya? Orang seperti apa si Cheng Yan itu? Aku tahu dengan sangat jelas. Sedangkan bagaimana Sheng Yanran itu yang penuh dengan niat jahat, aku juga mengetahuinya dengan sangat pasti. Hanya orang buta sepertimu saja yang tidak bisa melihatnya. Kamu sungguh begitu mempercayaiku? Tentu saja. Kakak, kita bisa tahu wajah seseorang tapi tidak hatinya. Aku tidak punya dendam padanya. Mungkinkah aku akan bersandiwara sendiri hanya untuk menjebaknya? Kamu juga tahu kalau kalian tidak punya dendam, ya. Aku tidak akan membahas soal fitnah ini dulu, tapi soal kamu menyuap orang sebelumnya untuk secara diam-diam membuat Xie Chengyan kehilangan pekerjaan. Tentang hal ini, aku belum membuat perhitungan denganmu. Kamu berani memukulku? Kamu berani main tangan? Sheng Chuksue, Aku memang melakukannya. Memangnya kenapa? benar-benar tidak masuk akal. Ran, ayo kita lapor polisi sekarang dan masukkan sampah yang sangat kurang ajar ini ke dalam penjara. Tunggu dulu, Song Fei. Dia pada akhirnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dariku. Lapor polisi pun tidak akan ada gunanya. Kali ini biarkan saja. Bagaimana bisa dibiarkan begitu saja? Orang seperti ini harus dihukum berat. Baiklah. Lapor polisi saja. Aku ingin lihat siapa sebenarnya yang akan dihukum berat oleh polisi. Baik. Aku yang akan menelepon. Kalau kamu memang hebat, serahkan dirimu sendiri ke polisi. Tunggu, Kak Song Fei. Jika masalah ini sampai ke kantor polisi, yang reputasinya akan hancur tetaplah aku. Aku tidak ingin mengalami cemoohan orang-orang lagi. Baiklah, aku akan mengikuti keinginanmu. Xie Chengyan, tunggu saja pembalasanku. Urusan ini belum selesai. Akan kutunggu. Hei, beraninya kalian pergi setelah memfitnah orang? Sudahlah, Chuksue. Lupakan saja. Bagaimana bisa dilupakan? Kali ini mereka memfitnahmu, dan sebelumnya, mereka bermain curang, membuatmu kehilangan pekerjaan. Aku belum memberikan keadilan untukmu. Sudahlah, biarkan saja. Mereka tidak akan mengaku tanpa bukti. Jangan ganggu waktu tidur kita. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Saksinya sudah datang. Tadi saya melihatnya di sana, sedang merekam video dengan mencurigakan. Setelah ditangkap baru ketahuan, ternyata dia menerima uang dari Sheng Yanran, ingin mengambil video, lalu mengeditnya untuk diunggah ke internet besok. apa benar Sheng Yanran yang menyuruhmu ke sini? Semua yang aku katakan itu benar. Lihatlah catatan transfernya masih ada. Sheng Yanran benar-benar sangat kejam. Orang yang dia benci adalah aku. Harusnya dia mengincarku saja. Kenapa dia melakukan ini padamu? Di matanya, aku tidak punya pekerjaan dan butuh kau nafkahi. Aku lebih mudah dihadapi. Makanya, dia ingin memulainya dariku untuk menjatuhkanmu. Sudahlah. Lagi pula sekarang kita sudah mendapatkan buktinya. Benar, kita sekarang punya saksi dan bukti yang lengkap. Ayo, kita pergi ke kantor polisi. Hei, jangan terburu-buru. Sekarang sudah sangat larut, pulanglah dulu untuk istirahat. Bagaimana aku bisa tidur? Aku tidak tahu kapan Sheng Yanran akan merencanakan niat jahat lainnya. Hanya dengan hal-hal ini saja, belum cukup untuk memberinya hukuman yang berat. Lebih baik kita menunggu saat yang tepat dan lihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Benar juga. Kali ini kita tidak akan lapor polisi dulu. Jika dia berhenti sampai di sini, kita tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tetapi jika dia terus berbuat jahat, kita akan membuatnya membayar harganya. Pintar sekali. Sekarang, bisakah kita pulang? Ya, ayo pulang. Yanran, beristirahatlah dengan baik. Lain kali jangan keluar terlalu larut malam. Aku mengerti. Sudah sampai di rumah? Apa kamu mau mampir sebentar? Hari ini sudah terlalu larut. Aku tidak ingin mengganggu Bibi. Aku pergi dulu. Baik. Jika foto dan videonya sudah diambil, kirimkan saja kepadaku. Apa katamu? Tidak berhasil memotretnya? Kenapa kamu tidak berguna sekali? Dasar kamu sampah. Sudahlah, aku peringatkan kamu. Soal kejadian kali ini, tutup mulutmu rapat-rapat. Bagaimana dengan Yanran? Apakah sudah berhasil? Kenapa kamu sampai marah seperti ini? Ibu, hari ini usahaku sia-sia. Aku kesal sekali. Lalu bagaimana sekarang? Xie Chengyan hanyalah pria yang sangat keras kepala. Kita harus mulai bergerak dari Sheng Chuksue saja. Lalu bagaimana caranya? Sekarang karena masalah plagiarisme itu, namaku sudah hancur. Aku bahkan tidak berani keluar menemui orang. Sheng Chuksue, aku juga akan membuat namanya hancur berantakan. Hei, Nona Sheng, apapun yang Anda perintahkan sudah saya selesaikan. Lihat sisa pembayarannya. Ini pembayaran terakhirnya. Terima kasih, Nona Sheng. Tunggu dulu. Hancurkan Sheng Chuksue, dan aku akan memberimu $100.000 lagi. Cari orang lain saja, aku.
Aku tidak sanggup melakukannya. Jika aku bilang lakukan, maka lakukan saja. Wajahnya lumayan cantik, sudah dapat uang, bisa menikmati wanita cantik pula. Kamu tidak tertarik? Bagaimanapun juga, dia itu kakakmu. Sudahlah, jangan banyak bicara. Cepat kerjakan. Oh ya, nanti rekam seluruh prosesnya. Jika kali ini kamu mengacaukannya lagi, maka kembalikan semua uang yang telah kuberikan padamu. Tapi, cari orang lain saja untuk melakukan kejahatan ini. Nona besar Sheng, jangan tidur. Ayo bangun. Apa maksudnya ini? Sheng Yanran, kamu benar-benar sangat kejam. Pertama, kamu menyuruh orang membuatku pingsan, membawaku ke hotel, ingin membuatku terhina. Bahkan ingin merekam videonya. Bagaimana bisa hatimu begitu jahat? Kalian berkomplot? Apa kamu pikir aku ini orang yang lemah? Dan bisa kamu tindas sesukamu? Sial, beraninya kamu mengkhianatiku. Sheng Yanran, sebelumnya kamu berpura-pura melukai pergelangan tanganmu demi membuat Song Fei menyerangku, lalu mencelakai Xie Chengyan sampai dipecat. Bahkan memfitnahnya telah menodaimu. Apa kamu begitu tidak suka melihat kebahagiaan kami sebagai suami istri? Kamu hanyalah seorang putri angkat, keluarga Sheng. Atas dasar apa kamu selalu merasa lebih bersinar dan hebat dariku? Lalu ada Song Fei. Kalau bukan karena rencanaku untuk tidur dengannya dan menjelek-jelekkanmu di hadapannya, dia tidak akan pernah memperhatikanku. Sheng Yanran, aku benar-benar buta sebelumnya. Menganggapmu sebagai adik kandungku sendiri, ternyata kamu begitu kejam. Cukup, tunggu saja pembalasanku. Lain kali aku pasti akan membuat namamu hancur. Maaf saja, tidak akan ada kali lain. Banyak orang di luar sana sudah mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Tidak akan ada lagi yang percaya padamu. Apa maksudmu banyak orang? Kak Song Fei, kenapa kamu ada di sini? Kamu membohongiku. Kak Song Fei, kenapa kamu memukulku? Perkataanmu tadi, aku sudah mendengar dan melihat semuanya dari depan pintu. Tidak kusangka, orang yang terlihat begitu baik di depanku, ternyata memiliki hati yang sangat busuk, iri hati, dan sangat kejam. Kak Song Fei, bukan begitu maksudnya. Kamu pasti salah dengar. Kamu tidak tahu ya, di dalam ruangan ini sudah dipasang kamera tersembunyi sejak tadi. Semua yang kamu katakan terdengar sampai keluar, bahkan terhubung langsung ke layar besar di aula luar. Kalian telah menjebakku. Bukan kami yang menjebakmu, tapi kamulah yang mencoba menjebak kami. Kami hanya membalikan keadaan saja. Sekarang semua yang terjadi di ruangan ini bisa dilihat oleh semua orang di luar. Sheng Yanran, kamu tamat. Sheng Yanran, wanita seperti kamu, aku Song Fei, tidak berani menikahimu. Mulai hari ini, kita berdua tidak ada hubungan lagi. Kak Song Fei, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kak Song Fei, aku salah. Benar-benar menuai apa yang ditanam. Setelah kejadian ini, keluarga Sheng tidak akan tinggal di kota Tianxing lagi. Aku melepaskannya kali ini. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Mana mungkin? Keluarga Sheng pernah berjasa padamu. Hukuman yang kamu berikan padanya sudah cukup. Hanya saja, tadi kamu bilang padanya ada kamera di ruangan. Lihatlah betapa ketakutannya dia. Bukankah itu untuk membelamu? Apakah kamu tidak senang? Aku tidak merasa tidak senang. Tapi setelah semua yang terjadi, apa tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Aku adalah presiden direktur grup Xie. Dulu tidak memberitahumu, karena khawatir kamu tidak bisa menerimanya. Bisakah kamu memaafkanku? Maksudku pantas saja setiap kali semuanya berjalan begitu lancar. Cuk Sue. Tidak menyangka suamiku adalah seorang bos besar, benar-benar membuatku terkejut. Apapun statusku, tidak akan memengaruhi hubungan kita. Aku percaya padamu. Tapi sebenarnya, aku juga punya satu hal yang kusembunyikan darimu. Hal apa itu? Sebenarnya sejak dulu aku sudah tahu bahwa aku bukan anak dari keluarga Sheng. Lalu kamu anak siapa? Aku adalah cucu dari orang terkaya grup Shengxi, Sheng Guohua. Sebelum kita menikah, aku sudah diakui kembali oleh keluargaku. Tidak memberitahumu, hanya karena takut kamu tidak bisa menerimanya. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Mana mungkin? Bukankah aku juga menyembunyikannya darimu begitu lama? Jadi bisa dikatakan kita adalah pasangan yang serasi, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Oh iya, besok aku akan pergi ke perusahaan yang diakuisisi grup Shengxi, grup Huayuan, untuk magang. Lalu, mari pertemukan keluarga kita. Baiklah, kebetulan aku harus pergi dinas ke luar negeri. Setelah aku kembali, aku akan berkunjung secara resmi. Iya. Ayo jalan. Proposal ini dikerjakan selama 2 hari, akhirnya selesai juga. Cuk Sue, kamu sudah berusaha keras kali ini? Ada harapan untuk menjadi karyawan tetap?
Sheng Chuksui ini orang desa yang tidak punya keluarga hebat dan tidak punya latar belakang. Kuota karyawan tetap cuma ada satu. Mana mungkin diberikan kepadanya? Jika tidak diberikan padaku, memangnya akan diberikan padamu yang selama masa magang tidak memberikan kontribusi apapun bagi perusahaan? Sheng Chuksui, kamu sungguh naif. Ada sesuatu yang disebut kekuatan modal, kamu tidak paham kan? Xuan itu adalah kerabat dari manajer. Chuksui, menurutku kuota karyawan tetap kali ini sudah pasti menjadi miliknya. Ayo semuanya, tolong dengarkan sebentar. Saya umumkan, di antara anak magang kuartal ini, Jia Xuan berkinerja sangat baik dan berkali-kali meraih prestasi. Mulai hari ini, Jia Xuan resmi menjadi karyawan tetap. Atas dasar apa kuota karyawan tetap diberikan kepada Jia Xuan? Sheng Chuksui, apakah Anda meragukan keputusan saya? Xuan adalah kerabat manajer, wajar saja kalau kuota itu diberikan kepadanya. Saya hanya bingung, saya harap manajer bisa menjelaskannya untuk saya. Itu karena Jia Xuan telah memberikan draft proposal yang luar biasa, maka kuota karyawan tetap seharusnya menjadi miliknya. Ini jelas-jelas proposal milikku. Bagaimana bisa menjadi milik Jia Xuan? Ini milik Jia Xuan. Kalau kamu bilang ini milikmu, apa kamu punya buktinya? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat ini. Ini email yang saya kirimkan kepada manajer, ada catatannya di sini. Proposal yang mana? Kok saya tidak melihatnya? Jia Xuan, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu menghapus email saya? Apa yang dihapus? Apa kalian lihat Xuan melakukannya? Jangan lihat saya tidak melihat apa-apa. Saya juga tidak melihat apa-apa. Kalian? Bagaimana mungkin kalian bisa berbohong dengan mata terbuka seperti ini? Cukup. Sheng Chuksui, siapapun yang saya tunjuk, dialah orangnya. Anda tidak berhak mempertanyakan saya. Sudahlah Sheng Chuksui, manajer itu adalah pamanku. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Lucu sekali. Hanya karena tidak punya latar belakang, apakah saya harus ditindas oleh kalian seperti ini? Orang seperti kamu si miskin, yang tidak punya latar belakang keluarga, menjadi batu loncatan bagi orang lain, itu adalah sebuah kehormatan bagimu. Jika ingin tetap bekerja di sini, tutup mulutmu. Jika tidak, waspadalah pekerjaanmu bisa hilang. Hati-hati atau Anda akan kehilangan pekerjaan. Chuksui, orang-orang seperti mereka punya koneksi, kamu tidak akan bisa menang melawan mereka. Hah, karyawan rendah seperti kita, sudah cukup bagus bisa mempertahankan pekerjaan, sabar saja ya. Memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi dan menyalahgunakan kekuasaan. Tak disangka perusahaan yang baru saja diakuisisi Shengxi ternyata dipenuhi oleh orang-orang licik. Sepertinya keputusanku untuk menyembunyikan identitas dan menjadi anak magang adalah pilihan yang tepat. Selanjutnya, aku harus membersihkan para benalu ini. Halo sekretaris, berikan pengumuman. Grup Huayuan, proposal milik Sheng Chuksui telah disetujui. Minta mereka secepatnya untuk menyusun rencana detailnya. Paman, apakah Sheng Chuksui akan mengadu? Tenang saja, orang seperti dia hanyalah orang biasa yang tidak punya apa-apa. Si anak baru yang polos, sangat mudah untuk dikendalikan. Dia tidak akan berani. Sudahlah, kembalilah bekerja. Baik, terima kasih Paman. Ada beberapa orang yang sengaja mencari masalah sendiri. Bahkan aturan dasar bertahan hidup di dunia kerja pun tidak mengerti. Benar sekali. Mungkin dia terlalu tertekan, dan sekarang sudah menyerah pada keadaan. Tekanan seperti itu bukan apa-apa. Jangan pedulikan dia, hari-hari indahnya akan segera berakhir. Sheng Chuksui, manajer memutuskan untuk memberikan proposal ini kepadamu untuk dikerjakan. Aku yang akan membantumu. Tidak mau. Ini kesempatan yang diberikan perusahaan. Jangan tidak tahu diri ya. Oh ya, aku menolaknya. Kalau sudah selesai bicara cepatlah pergi, berisik sekali. Sialan kamu Sheng Chuksui, proposal ini miliknya, dan hanya dia yang bisa mengerjakannya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, agar mau mengerjakan proposal ini? Aduh, mejanya kotor sekali. Ini sedikit mengganggu suasana hatiku saat bekerja. Sekarang sudah bersih. Aku merasa sedikit haus.
Ini airnya. Air sedingin ini, memangnya siapa yang mau minum? Kamu. Maaf, bisa tolong tuangkan aku segelas lagi? Apa kamu memang tidak berniat membuatkan proposal untukku? Kamu baru menyadarinya ya? Tunggu pembalasanku. Beraninya kamu mempermainkanku. Cuksue, maaf ya soal yang tadi. Aku tidak punya keberanian untuk membelamu. Tidak apa-apa. Kamu hanya mencoba untuk cari aman saja. Cuksue, melihat sikap Xuan tadi, kamu harus lebih berhati-hati di tempat ini. Semuanya, hentikan pekerjaan kalian sejenak. Kantor pusat grup Shengxi kita akan mengadakan pesta minum untuk merayakan akuisisi grup Huayuan kita, sekaligus merayakan kesuksesan Presiden Sheng. Kalian bersiaplah, sebentar lagi kita berangkat ke pesta. Oh iya, Sheng Cuksue, kamu tidak perlu ikut. Karyawan yang belum tetap tidak punya hak untuk hadir di sana. Pesta kali ini katanya mengundang banyak tokoh ternama. Siapa tahu ada pria tampan dan kaya di sana. Dan juga di pesta ini, kabarnya Presiden Sheng dari grup Shengxi kita juga akan datang. Hanya dalam beberapa bulan, sejak Presiden Sheng mengambil alih Shengxi, dia sudah menaikkan nilai Shengxi sebanyak 20%. Presiden Direktur wanita yang tegas dan efisien seperti itu, benar-benar sosok idolaku. Dia idolaku juga. Hei, Sheng Cuksue. Kamu kan belum jadi karyawan tetap. Jadi kamu tidak bisa ikut ke pesta perusahaan, sayang sekali ya. Aku ini adalah Presiden Direktur Shengxi. Hal megah apa yang belum pernah aku lihat. Kalian ingin memojokkanku pun tidak masalah. Aku bukan hanya bisa datang, tapi juga bisa membuat kalian ketakutan setengah mati. Huff. Tidak perlu. Sudahlah. Jangan ada yang ambil pusing dengan orang tertentu itu. Mari kita bersiap-siap dan pergi ke pesta bersama-sama. Baiklah. Sampai jumpa nanti malam. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ingin mengadakan semacam pesta perayaan untukku? Oh, Direktur sangat senang. Anda sekarang sudah bisa diandalkan secara mandiri. Maka beliau secara khusus mengadakan pesta perayaan ini untuk Anda. Aku sudah tahu ini pasti perbuatan kakek. Lalu, apakah Anda akan pergi? Tentu saja. Kalau tidak pergi, bagaimana pertunjukan hebatnya bisa dimulai? Jalankan mobilnya, kita pergi ke pesta. Baik. Kamu hari ini benar-benar cantik. Benar. Semua orang sedang melihatmu, Xuan. Biasa saja kok. Cepat lihat, bukankah itu Cuksue? Kenapa Sheng Cuksue bisa ada di sini? Ya ampun, penampilan Cuksue hari ini benar-benar cantik sekali. Sheng Cuksue itu hanya seorang anak magang. Dia sudah dilarang datang, tapi masih berani menampakkan wajah tak tahu malunya di sini. Kudengar hari ini ada banyak anak orang kaya yang datang. Dan juga banyak petinggi perusahaan, si Sheng Cuksue ini. Jangan-jangan dia ingin menggoda pria kaya. Jangan biarkan dia mempermalukan perusahaan. Ayo kita beri dia pelajaran sekarang, ayo. Sheng Cuksue ada di sana. Sheng Cuksue, anak magang dilarang datang. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Apa ini benar-benar aturan pesta bahwa anak magang tidak boleh datang? Atau kalian sengaja melarangku datang? Bagaimana kalau aku menemui penanggung jawab pesta ini dan menanyakannya secara langsung? Sheng Cuksue, orang sepertimu sama sekali tidak pantas datang ke pesta seperti ini. Jika kamu tahu diri, segeralah pergi dari sini. Benar. Jangan tidak tahu malu dan terus berada di sini. Kalau begitu, kalian tidak perlu khawatir. Sayang, aku sudah menunggumu lama sekali. Kenapa tidak segera menemuiku? Sayang, aku bertemu orang yang keras kepala, jadi sedikit membuang waktu. Biar kuperkenalkan pada kalian, ini pacarku, tuan muda kedua dari keluarga Zhou. Dia tuan muda keluarga Zhou yang kaya raya, Zhou Zhendong. Wah, Xuan. Kamu punya pacar setampan dan sekaya ini. Aku sangat iri padamu. Benar sekali. Tuan muda Zhou adalah pemuda berbakat. Xuan sangatlah cantik. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Seperti jodoh dari langit. Iya. Xuan. Zhou Zhendong, bukankah hanya seorang tuan muda kaya yang tidak berguna? Xuan, siapa wanita ini? Oh, dia. Namanya Sheng Cuksue. Dia anak magang di kantor kami yang bahkan tidak bisa menjadi karyawan tetap. Sheng Cuksue, nama yang sangat bagus. Semua yang datang ke pesta ini membawa pasangan. Apakah kamu tidak punya pasangan? Apakah aku punya pasangan atau tidak? Apa urusannya denganmu? Tuan muda Zhou, dia itu hanyalah seorang gadis desa yang biasa saja. Mana mungkin ada orang yang memilihnya menjadi pasangan. Cantik begini, bukankah sayang sekali jika tidak punya pasangan?
Wanita secantik ini, bukankah sayang sekali jika tidak punya pasangan? Aku ini orangnya selalu lembut pada wanita. Bagaimana kalau aku yang menjadi pasanganmu? Tuan Muda Zhou, kenapa kamu memilih dia menjadi pasangan? Aku kan pacarmu. Aduh, sayang, ini tidak berpengaruh apa-apa. Setelah aku berteman dengan Nona Sheng, aku akan kembali menemanimu. Ah, Nona Cuksue. Jia Xuan, atur pacarmu baik-baik. Jangan biarkan dia di luar sana berbuat tidak sopan. Wanita ini sungguh keterlaluan. Presiden Zhou, dia tidak tahu berterima kasih. Sudah, jangan pedulikan dia. Aku masih ada urusan. Kalian mengobrol saja dulu. Xuan, Tuan Muda Zhou itu niatnya baik. Kalau menurutku sih, Sheng Cuksue yang tidak tahu diri. Jika mau menyalahkan, kita harus menyalahkan Sheng Cuksue. Aduh, aku tidak marah kok. Pacarku hanya merasa kasihan padanya karena dia sendirian. Sebaliknya Sheng Cuksue sengaja menarik perhatian pacarku. Wanita tak tahu malu. Jia Xuan, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Begitu datang kamu sudah menggoda, memikat pacarku, masih tanya apa yang aku lakukan. Apa kamu buta? Apa tidak kelihatan kalau pacarmu yang menyedihkan itu yang sedang menggangguku? Beraninya kamu memukulku. Sheng Cuksue, urusan kita belum selesai. Coba saja kalau ada yang berani menyentuhnya. Wah, pria ini tampan sekali. Siapa dia? Auranya sangat kuat, mungkinkah dia seorang bangsawan? Dewiku, apakah aku beruntung bisa mengajakmu menjadi pasanganku malam ini? Hien, kenapa kamu bisa ada di sini? Hien, mengapa kamu ada di sini? Aduh, hari ini kakekmu mengadakan pesta untukmu. Sebagai kakak teman masa kecilmu, bagaimanapun caranya, aku harus datang mendukungmu. Jadi, wahai Dewiku, apakah kamu setuju menjadi pasanganku malam ini? Ya, aku setuju. Halo semuanya, aku adalah pengagum Cuksue. Memang belum menjadi pacarnya, tapi aku akan berusaha keras. Apa yang kamu bicarakan? Aduh, kan ini caraku untuk mendukungmu. Kelihatannya jauh lebih berkelas daripada Tuan Muda Zhou. Hei, apa kamu orang dari perusahaan kami? Aku bukan orang dari grup Shengxi. Orang yang bisa datang ke pesta perusahaan, selain karyawan perusahaan, hanya mengundang para elit dan tuan muda dari berbagai kalangan. Jangan-jangan kamu ini tuan muda dari keluarga mana? Aku tidak diundang. Aku hanya datang untuk menghadiri pesta. Bagus ya. Kamu ini cuma orang yang datang menumpang makan dan minum gratis. Sheng Cuksue, apakah kamu yang membawanya ke perusahaan untuk mencari keuntungan? Pasti begitu. Tanpa dipandu oleh karyawan. Seorang orang asing tanpa surat undangan. Mana mungkin bisa masuk ke sini? Jangan pedulikan orang-orang gila ini. Ayo kita pergi. Berani pergi? Sheng Cuksue, berani membawa orang lain ke pesta? Sepertinya kamu tidak takut dipecat ya? Mohon maaf, aku benar-benar tidak takut. Benar juga. Sepertinya kamu sudah tahu kalau dirimu akan segera dipecat. Makanya sebelum pergi, kamu membawa lelaki simpanan ini untuk menumpang makan dan minum gratis. Imajinasi kalian sungguh luar biasa. Tidak kusangka di mata mereka, kita ini orang yang seperti itu. Kalau bukan orang macam itu, lalu apa, Sheng Cuksue? Demi mencari keuntungan sedikit saja. Kalian melakukan hal yang memalukan seperti ini. Apa kalian sudah tidak punya harga diri lagi? Aduh, buat apa bicara banyak dengan mereka? Langsung saja panggil satpam itu dan usir mereka keluar. Buat apa bicara dengan mereka? Panggil saja satpam itu sekarang, lalu usir mereka. Hari ini ada acara minum-minum, tidak enak jika terjadi keributan. Lagi pula, kehadiran dua orang lagi tidak akan berpengaruh. Bagaimana kalau biarkan saja mereka? Jika pemimpin di atas sampai tahu departemen kita punya orang aneh seperti ini, aku takut pamanku akan ikut terseret. Hal ini tidak boleh disebarluaskan. Sudahlah, biarkan saja mereka berdua tetap di sini. Lagi pula kalau nanti ketahuan, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Cuksue, kamu datang magang ke perusahaan ini dan bertemu dengan orang-orang seperti mereka, hidupmu pasti sangat berwarna. Aku kesini untuk bekerja, bukan untuk menonton drama. Hei, Sheng Cuksue, kamu sudah berusaha keras membawa pria simpanan ini datang ke acara perusahaan untuk mencari wawasan. Apa yang dia berikan padamu? Sampai kamu begitu tak tahu malu membawanya masuk ke sini? Atau jangan-jangan dia tidak memberimu apapun? Tentu saja, tidak semua pria bisa seperti Zendong yang kaya raya dan juga dermawan. Wah, kalung berlian yang besar sekali. Xuan, mungkinkah ini pemberian dari Tuan Muda Zhou? Tentu saja, Tuan Muda Zhou itu tampan dan kaya. Karena Xuan adalah kekasih Tuan Muda Zhou. Sudah pasti itu pemberian Tuan Muda Zhou. Tebakanmu benar, itu memang pemberian Zendong. Xuan, kalung berlian sebesar ini pasti harganya sangat mahal, kan? Hanya sekitar $1 juta saja. Tidak semahal itu kok. $1 juta. Itu sudah seharga satu rumah di pinggiran kota. Wah Xuan, Tuan Muda Zhou baik sekali padamu.
Tidak seperti anak magang yang hanya modal tampang ini. Mungkin dia tidak akan rela mengeluarkan uang sepeser pun untuk seseorang. Modal tampang? Aku Sudah sangat jelas sekali. Hei pria simpanan, aku sarankan agar kamu segera memutuskan hubungan dengan Sheng Chuksue. Karena wajahmu lumayan tampan, aku akan meminta Zendong untuk mencarikanmu sebuah pekerjaan. Ya, meskipun tidak sebanding dengan Zendong kami, tapi asalkan kamu bekerja keras, suatu hari nanti kamu pasti akan sukses. si bodoh semacam Zhou Zhendong itu bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatuku. Beraninya kalian membandingkannya denganku? Kurang ajar. Kamu pria miskin tak punya apa-apa, beraninya bersikap tidak sopan kepada Zendong. Benar-benar sama saja seperti Sheng Chuksue. Sama-sama orang miskin yang tidak punya wawasan, tapi sikapnya begitu sombong. Lihatlah baik-baik. Orang yang berdiri di hadapan kalian ini bernama Hian. Jika dia dianggap orang miskin, lalu kalian ini apa? Besar sekali bicaramu. Dari bicaramu itu, seolah-olah dia orang yang sangat hebat saja. Aku tidak terlalu hebat. Hanya seorang pria. Kaya biasa. Kamu, orang kaya? Apa kamu bisa menandingi aset ratusan juta dolar milik keluarga Zhao? Pendapatan grup He dalam sebulan, bahkan lebih dari 100 juta dolar. Keluarga Zhou sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Grup He? Chuksue? Maksudmu dia adalah orang dari grup He? Dia kan cuma karyawan grup He. Dia bukan presiden direktur grup He. Jangan sok hebat. Dialah presiden direktur grup He yang sebenarnya. Izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Aku adalah presiden direktur grup He saat ini, He-an. Kamu bilang kamu presiden direktur grup He? Chuksue, apa yang dia katakan itu benar? Itu benar. Dia adalah presiden direktur grup He dengan kekayaan bernilai ratusan miliar dolar. Sheng Chuksue, apa kamu menganggap kami bodoh? Jika simpanan ini adalah presiden direktur grup He, mana mungkin dia tidak punya surat undangan? Benar juga. Aku hampir saja tertipu oleh gertakannya. Kalian benar-benar membual tanpa berpikir. Kebohongan seperti ini masih saja berani kalian katakan. Kami tidak berbohong. Aku dan Zhou Zhendong sudah bertemu beberapa kali. Kalau kami berbohong, semuanya akan terungkap saat dia datang kan? Cukup. Apa kamu pikir kami anak berusia 3 tahun yang akan percaya pada semua ucapanmu? Ada apa sayang? Sayang, ada pria simpanan yang mengaku sebagai presiden direktur grup He, bahkan bilang kalau kamu mengenalnya, cepat bongkar kebohongan mereka. Siapa yang berani? Berani-beraninya memalsukan identitas Tuan Muda He. Benar-benar keterlaluan. Aku bilang jangan. Tuan Muda He, Anda, mengapa Anda ada di sini? Zendong, apa yang baru saja kamu panggil dia? Bukankah dia hanya pria simpanan di samping Sheng Chuksue? Tutup mulutmu. Beliau adalah pemegang kekuasaan He Group di kota Hai, presiden direktur grup He. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ya ampun. Apakah dia benar-benar CEO dari grup He? Pantas saja menurutku auranya. Terlihat sangat kuat. Tidak disangka, penerus grup He, Presiden He, ternyata sedang menjalin hubungan dengan anak magang di perusahaan kita. Tuan Muda He, saya mohon maaf. Wanita saya kurang ajar dan sudah menyinggung Anda. Saya akan menyuruhnya minta maaf sekarang. Cepat minta maaf. Maafkan saya, Presiden He. Saya tidak tahu identitas Anda. Mohon bermurah hati kali ini, ampuni saya sekali ini saja. orang yang seharusnya kamu mintai maaf, bukanlah aku, kan? Cepat minta maaf padanya sekarang juga. Sheng Chuksue, maafkan aku. Aku ini orangnya pemaaf, jadi aku tidak akan mempermasalahkannya. Permintaan maaf kali ini akan kuterima untuk sementara. Tuan Muda He, apakah Anda sudah puas dengan ini? Hanya dia saja? Maafkan kami. Kami minta maaf kepada Presiden He dan Sheng Chuksue. Kami benar-benar minta maaf. Maaf. Kami meminta maaf kepada Presiden He dan Sheng Chuksue. Mohon maaf. Kali ini kamu hanya terseret masalah ini, tidak perlu minta maaf. Terima kasih. Tuan Muda He, aku sudah lama mengagumi Nona Besar Sheng, tapi belum sempat bertemu dengannya. Tidak tahu apakah kamu bisa memperkenalkannya padaku. Dia adalah calon istriku. Sudah berapa lama kamu mengaguminya? Tidak, bukan itu maksudku. Aku sama sekali tidak berani mengincar Nona Muda. Pergi sana. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku ini tunanganmu? Apa kamu tidak takut calon istrimu akan marah mendengarnya? Mana sempat memikirkan itu? Zhou Zhendong itu terkenal sebagai pria hidung belang. Jika aku tidak bicara begitu, dia pasti akan terus mengganggumu. Terima kasih sudah membantuku tadi. Kita sudah berteman sejak kecil. Bantuan kecil ini tentu saja harus dilakukan. Ngomong-ngomong, aku tidak ingin identitasku terbongkar. Kembalilah bekerja. Benar juga. Ibuku akan memberikan beberapa hadiah untukmu nanti. Jangan ditolak ya. Itu adalah niat baik dari ibuku. Hadiah apa itu? Nanti ambil saja sendiri. Hadiah apa itu? Ambil saja sendiri nanti.
Sungguh tak disangka, kekasih dari Chuk Sue kita, ternyata adalah presiden dari grup He. Grup He itu baru keluarga kaya yang sesungguhnya. Jadi apakah Chuk Sue akan menikah dengan keluarga kaya? Aku sangat iri. Mana mungkin? Apa kalian tidak dengar perkataan Presiden He tadi? Istri masa depannya adalah presiden dari grup Shengxi. Mana mungkin itu si Sheng Chuk Sue? Benar juga. Berarti itu tandanya Sheng Chuk Sue hanyalah wanita simpanan Presiden He? Tidak mungkin. Presiden He terlihat sangat tulus, mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Presiden kita bermarga Sheng? Chuk Sue juga bermarga Sheng, mungkinkah mereka berdua adalah orang yang sama? Presiden Sheng kita adalah seorang presiden, dia sangat sibuk dengan urusan penting. Mana mungkin tiba-tiba berubah jadi anak magang? Benar sekali. Lagi pula, lihat saja gaya Sheng Chuk Sue. Dia hanya orang biasa. Mana mungkin itu dia? Setuju. Jadi sudah jelas, Sheng Chuk Sue pasti wanita simpanan Presiden He, wanita simpanan yang dirahasiakan dari publik. Tepat sekali. Sheng Chuk Sue hanyalah mainan Presiden He. Setelah Presiden He dan Presiden Sheng menikah nanti, Sheng Chuk Sue itu pasti akan dicampakkan. Ayo, mari kita mewakili Presiden Sheng untuk memberi peringatan pada Sheng Chuk Sue. Sheng Chuk Sue, oh Sheng Chuk Sue, kenapa? Karena rahasiamu sudah terbongkar, jadi tidak sanggup berada di pesta ini lagi? Apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu masih pura-pura? Kami semua sudah tahu, kamu itu hanyalah wanita simpanan Presiden He. Chuk Sue, kenapa kamu memilih jalan yang salah seperti ini? Siapa yang kamu sebut wanita simpanan? Presiden He sendiri yang bilang bahwa calon istrinya adalah nona keluarga Sheng, yaitu pimpinan perusahaan grup Shengxi kita. Sedangkan kamu, Presiden He bilang kamu adalah kekasihnya, tapi sekarang terlihat kamu tak lebih dari sekadar kekasih gelap yang dipelihara saja. Aku tidak sudi bicara dengan orang-orang gila seperti kalian. Berhenti. Setelah rahasiamu terbongkar, kamu mau lari begitu saja? Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jangan sembarangan menuduhku. Kami sembarangan menuduhmu? Bukankah kamu sendiri yang mengakuinya? Benar sekali. Tadi kamu sangat berlagak. Mentang-mentang jadi simpanan Presiden He, kamu menyuruh kami minta maaf. Tapi sekarang, di mana Presiden He sekarang? Tidak perlu ditanya lagi. Di belakang sana adalah hotel milik grup Shengxi kita. Presiden He pasti sedang pergi menemui pimpinan kita. Chuk Sue, Presiden He dan Presiden Sheng itu memang pasangan yang serasi. Aku rasa lebih baik kamu dengarkan saran kami. Segera buatlah Presiden He dan kamu menjaga jarak. Kalau tidak, jika sampai Presiden Sheng mengetahuinya, kamu akan tamat. Ciu, aku dan Hian tidak punya hubungan seperti yang kamu bayangkan. Sheng Chuk Sue, aku rasa kamu ini benar-benar keras kepala. Menurutku, lebih baik kita beritahu Presiden Sheng secara langsung bahwa ada wanita tak tahu malu yang ingin merebut laki-lakinya. Kalau kamu berani, silakan beritahu Presiden Sheng, aku ingin lihat apakah kamu bisa menemukannya. Oh iya, Suan, tadi aku hampir lupa mengatakannya. Orang dari pihak Presiden Sheng bilang dan meminta penanggung jawab memberitahu kita bahwa malam ini dia tidak akan datang. Katanya kita makan dan minum saja sepuasnya. Anggap saja ini acara kumpul perusahaan. Presiden Sheng ternyata tidak datang. Sheng Chuk Sue, malam ini nasibmu sedang baik. Lain kali, belum tentu kamu seberuntung ini. Nasibku memang selalu baik. Kenapa? Kamu merasa bangga? Kamu itu cuma mainan? Kekasih gelap yang memalukan? Tidak sepertiku, aku dan Zendong adalah cinta sejati. Tidak lama lagi aku akan menjadi nyonya muda keluarga Zhou. Begitukah? Tunggulah sampai kamu menjadi nyonya muda keluarga Zhou, baru katakan lagi. Oh iya, keluarga Zhou sepertinya tidak akan menikahi menantu dari keluarga biasa saja kan? Latar belakang keluargaku jauh lebih baik daripada kamu yang cuma petani ini kan? Aku ini adalah lulusan universitas ternama. Keluarga Zhou pasti akan menyukaiku sebagai menantunya, tapi kamu, keluarga He belum tentu akan menerimamu. Seumur hidup kamu hanya bisa menjadi wanita simpanan yang memalukan. Wah, ini pertama kalinya aku melihat mobil mewah dari jarak sedekat ini. Bagus sekali ya. Kenapa mobil ini parkir di sini? Nona Sheng, saya adalah pengurus rumah keluarga He. Ternyata dia pengurus rumah keluarga He. Kenapa dia datang menemui Chuk Sue? Memangnya karena apa lagi? Sudah pasti Sheng Chuk Sue menggoda Presiden He, lalu ketahuan. Makanya dia datang untuk memberinya pelajaran. Kali ini Sheng Chuk Sue benar-benar tamat. Aku tahu, dia sudah pernah mengatakannya padaku. Untuk acara malam ini, Nyonya seharusnya datang sendiri. Tapi karena ada urusan lain, beliau mengutus saya untuk mengantar hadiah bagi Nona. Ini adalah perhiasan model terbaru dari brand He Group kami. Nyonya menugaskan saya untuk memberikannya kepada Anda. Silakan diterima, Nona. Ini sangat berharga, kenapa Bibi memberikan hadiah semahal ini? Ini sangat berharga, mengapa Bibi mengirim hadiah semahal ini? Aduh, ini bukan apa-apa, hanya uang kecil saja. Tapi ini semua dipilih langsung oleh Nyonya. Aku sudah menerimanya, tolong sampaikan kepada Bibi. Saat aku punya waktu luang, aku akan menemuinya langsung untuk berterima kasih.
Baiklah, kalau begitu saya permisi pergi dulu. Iya. Tunggu dulu. Sheng Chuksue, mengapa pelayan dari keluarga He memberimu hadiah? Apa telingamu sudah tuli? Ini kiriman dari Bibi untukku. Lalu mengapa Nyonya He mau memberimu hadiah? Sudah jelas sekali. Bibi menyukaiku. Makanya dia mengirimiku hadiah. Chuksue, semua perhiasan ini ditambah mobil mewah itu, jika ditotal harganya pasti mencapai 100 juta dolar kan? Nyonya He sungguh sangat dermawan, sampai-sampai memberimu hadiah sebanyak ini. Hadiah senilai 100 juta dolar. Ya ampun. Seumur hidup pun aku tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Kalau menurutku sih, semua hadiah ini dikirim oleh Nyonya He untukmu, supaya kamu segera menjauh dari Presiden He kan? Ternyata begitu ya. Nyonya He melakukan ini dengan uang, supaya kamu segera pergi. Aku malas menjelaskan kepada kalian. Kenapa tidak ada pria kaya yang melirikku ya? Lalu keluarganya menghalangi hubungan kami, dan memberiku uang agar aku pergi menjauh. Seandainya itu aku, pasti akan sangat menyenangkan. Uang yang didapat dari menjual diri, apa kamu tidak merasa itu kotor? Apa maksudmu kotor? Katakan saja kalau kamu iri. Lagi pula, kamu bilang uang itu kotor, lalu kenapa kamu tidak merasa uang dari hasil menjual jiwamu sendiri itu kotor? Mana bisa disamakan? Apa bedanya? Sama-sama menjual sesuatu, memangnya apa bedanya? Pan Siu, sebenarnya kamu ada di pihak siapa? Aku juga tidak bicara apa-apa kok. Aku tidak peduli apa yang ada di pikiranmu, tapi sekarang ku beritahu ya. Pengawas itu adalah pamanku. Sheng Chuksue itu hanyalah seorang wanita tak tahu malu yang menjadi simpanan orang lain. Oh, sekarang dia sudah dicampakkan. Kalau kamu tidak menjaga jarak dengannya, hati-hati. Aku tidak akan segan-segan padamu. Oh, aku mengerti. Ada urusan di rumah. Aku pergi dulu ya. Suan, bagaimana kalau pergi bersama kami? Tidak usah. Nanti aku dan Zendong akan pergi melihat kembang api bersama. Kalau begitu. Halo Zendong, sudah hampir waktunya kita janjian melihat kembang api. Aku menunggumu di sini ya. Acaranya belum selesai berhenti mendesakku terus. Pesta minum belum berakhir, kenapa buru-buru sekali sih? Zendong, kita tidak usah pergi melihat kembang api. Kita langsung pergi berendam air panas saja. Sudah pacaran 1 minggu, akhirnya kamu rela membiarkan aku menyentuhmu. Bukankah sebelumnya itu terlalu cepat? Sekarang, aku sudah memikirkannya baik-baik. Bukankah kita ini sepasang kekasih? Tapi, besok aku ingin kamu mengantarku pergi bekerja. Tidak masalah, ayo pergi, ayo. Zendong, gelang ini cantik sekali. Apa kamu benar-benar memberikannya padaku? Aku Zhou Zendong selalu murah hati. Mana mungkin ini bohong? Terima kasih Zendong, aku mencintaimu. Kamu sudah sampai di kantor. Cepatlah, masuk kerja. Bagaimana kalau besok malam aku menemuimu? Tidak perlu. Aku masih ada urusan, cepatlah masuk. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu. Rekan kerjamu itu, bukankah dia sudah mendekati putra mahkota dari grup He? Kenapa dia pergi bekerja sendirian? Aku tidak tahu. Kemarin malam, Nyonya He sudah memberinya uang untuk menyuruhnya pergi. Hei, apakah Tuan Muda He setuju dengan hal itu? Istri Tuan Muda He hanya bisa menjadi direktur dari grup Shengxi. Sedangkan dia, Sheng Chuksue pasti sudah dicampakkan, kan? Ah, baiklah. Cepatlah pergi bekerja. Aku akan melihatmu masuk. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, dadah. Hei, kebetulan sekali ya. Minggir. Jangan bersikap begitu dingin padaku. Kudengar kamu sudah putus dengan Tuan Muda He. Apa urusannya denganmu? Ternyata benar. Sudah kubilang, yang akan dinikahi Tuan Muda He adalah nona besar dari keluarga Sheng. Mana mungkin dia tertarik pada wanita yang biasa-biasa saja sepertimu? Apa yang mau kamu lakukan? Sheng Chuksue, lihatlah, kamu sudah dicampakkan oleh Tuan Muda He. Sekarang harus pergi bekerja sendirian. Bagaimana kalau kamu ikut denganku saja? Aku sangat royal kepada wanita. Apapun yang kamu inginkan, bisa kuberikan. Kalau aku ingin kamu tiada, apakah kamu bersedia menghilang dari dunia ini? Ternyata kamu cukup galak juga ya. Tapi aku menyukainya. Begini saja, temani aku sekali saja, dan aku akan memberimu 1 juta dolar bagaimana? Tidak menarik, enyah sana. 1 juta dolar itu tidak sedikit. Kalau kamu merasa ini kurang, dan karena kamu cukup cantik, aku akan menambah 1 juta dolar lagi. Bagaimana? Zhou Zendong, uang sekecil itu, beraninya kamu mengucapkannya. Apa kamu sedang memberi sedekah? Uang sekecil itu? Sheng Chuksue, kamu hanyalah wanita dari daerah kumuh. Seumur hidupmu hanya akan bekerja demi uang. Gajimu saja hanya 4.000 dolar sebulan. 1 juta dolar cukup untuk biaya hidupmu selama setengah umur kan? Ternyata masih merasa kurang. Serakah sekali ya. Karena kamu tahu aku sangat pemilih, dan kamu tidak akan sanggup memenuhinya, maka enyahlah sejauh mungkin. Berani juga? Kamu orang pertama yang berani tawar-menawar denganku. Menarik juga. Baiklah, berapapun yang kamu minta, akan kupenuhi. Bahkan jika seluruh kekayaan keluarga Zhou digabungkan, tidak lebih dari 1 miliar dolar, atas dasar apa kamu menyuruhku memberi harga?
Kamu tidak mungkin menginginkan seluruh keluarga Zhou, kan? Biar ku beritahu, wanita sepertimu di luar sana sangat mudah dicari. Dengan harga $1 juta, jangan tidak tahu diri. Aku sarankan jangan terlalu serakah. Serakah? Bahkan untuk keluarga Zhou yang sekecil itu, meskipun kamu meletakkan seluruh hartamu di hadapanku, aku tetap tidak akan meliriknya. Aset keluarga Zhou milik kami dikumpulkan oleh beberapa generasi leluhur kami, dan kamu masih meremehkannya? Apa kamu pikir kamu adalah putri kaya raya dari grup Sheng yang bernilai puluhan miliar dolar? Benar, aku adalah presiden dari grup Sheng, nona besar keluarga Sheng. Kamu, apa katamu? Aku bilang aku adalah presiden dari grup Sheng, nona besar keluarga Sheng Chuksue. Hahaha, Sheng Chuksue, kamu pikir hanya karena margamu Sheng, berarti kamu adalah nona besar Sheng? Lucu sekali. Ini lelucon terbesar yang pernah kudengar. Zhou Zhendong, aku tahu kamu baru kembali dari luar negeri, karena kamu pernah mendengar nama besar nona besar Sheng. Masakan kamu tidak tahu bahwa nona besar Sheng bernama Sheng Chuksue? Memangnya kenapa kalau aku tidak tahu? Aku sudah bertahun-tahun di luar negeri, jadi wajar saja jika aku tidak ingat beberapa nama. Kan, jangan pikir karena aku tahu nama nona besar Sheng, kamu bisa datang ke sini untuk menipuku. Aku tidak akan terjebak. Banyak yang bilang kalau tuan muda kedua keluarga Zhou hanya bermain-main dengan wanita seharian, tidak punya pekerjaan tetap, dan benar-benar sampah yang tidak berguna. Bisnis keluarga Zhou, semuanya diserahkan kepada putra sulung keluarga Zhou untuk dikelola. Dulu aku pikir itu hanya kabar burung, tapi sekarang aku melihat kenyataannya sendiri. Cukup, aku malas mendengar omong kosongmu. Katakan saja, kamu mau menurut padaku atau tidak? Jangan harap. Bagus, setelah bicara sepanjang ini, ternyata kamu hanya sedang mengulur waktu, kan? Karena kamu menolak caraku yang baik, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Apa yang kamu lakukan? Minggir. Jangan berpura-pura. Kamu menjadi simpanan orang lain demi uang. Sekarang kenapa bersikap seolah kamu sangat suci? Aku tidak melakukannya. Tidak melakukannya? Lalu kenapa kamu marah? Hah? Apa aku baru saja menyinggung perasaanmu? Sudah aku katakan, jika kamu ikut denganku, aku jamin semua pengeluaranmu akan tercukupi. Tapi kamu malah menolak kebaikanku. Zhou Zhendong, jika tidak ingin celaka sebaiknya kamu pergi. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Lebih baik aku tiada demi wanita cantik. Hari ini akan kubuat kamu merasakan kebahagiaan itu. Zhou Zhendong, kamu kan sudah punya pacar. Apa kamu tidak merasa bersalah pada Jia Xuan? Jia Xuan itu bukan pacarku. Tadi malam aku sudah mendapatkannya, dan malam ini aku sudah mencampakkannya. Kamu benar-benar pria hidung belang yang suka mempermainkan perasaan. Sudahlah, sekarang aku kan cuma lajang. Kemarilah, biarkan aku menciummu sekali. Enyah kau dari hadapanku. Zhou Zhendong, hari ini kamu berulang kali berkata kasar padaku. Tunggu saja pembalasanku, aku akan membuatmu membayar harganya. Menunggu? Aku tidak bisa menunggu lagi. Hari ini aku ingin merasakan, seperti apa rasanya wanita milik Tuan Muda He. Dasar orang tak tahu malu. Dasar wanita jalang, kamu bukan lagi wanita yang suci dan murni. Kamu seharusnya bersyukur aku masih mau menerimamu, jangan tidak tahu diuntung begini. Zhou Zhendong, di siang bolong begini, kamu berani menyentuhku? Lepaskan aku. Aku tidak hanya akan menyentuhmu, tapi juga menciummu. Apa ada orang di sana? Tolong. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Zhou Zhendong, besar sekali nyalimu. Hian. Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Chuksue, kamu tidak apa-apa? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh orangku? Kalian bukan sudah tidak punya hubungan lagi? Siapa yang memberitahumu? Kalau kami tidak punya hubungan. Siapa yang mengatakannya padanya sudah tidak penting lagi? Bagaimana cara menanganinya? Aku tidak ingin mengotori tanganku. Kamu saja yang buat perhitungan. Tidak. Tuan Muda He, aku janji tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani lagi melirik wanitamu sedikit pun. Orang yang kamu hina ini adalah CEO Grup Sheng, nona besar keluarga Sheng. Bahkan jika aku melepaskanmu. Apa menurutmu? Keluarga Sheng akan melepaskanmu? Sheng, CEO keluarga Sheng, nona besar. Bagaimana mungkin nona besar Sheng hanya seorang anak magang? Hian, sepertinya dia juga tidak percaya dengan ucapanmu. Percaya atau tidak, itu tidak masalah. Karena telah menyinggungmu, dia akan tamat, dan keluarga Zhou juga akan menanggung akibatnya, karena telah memanjakan putranya. Tidak nona besar Sheng, Tuan Muda Hehe. Anda boleh menghukum saya sesuka Anda. Saya mohon jangan libatkan keluarga Zhou. Saya salah, saya minta maaf. Saya sungguh menyesal. Orang seperti dia, belum sepenuhnya jahat. Keluarganya tidak perlu ikut menanggung akibatnya. Kali ini, aku bisa melepaskan keluarga Zhou. Meski hukuman berat dihindari, dia tetap tak bisa lolos. Setelah menyinggung orang yang tidak seharusnya, dia harus membayar harganya. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Tangan mana yang menyentuhmu? Kedua tangannya. Baik. Kalau begitu, buat kedua tangannya tak berguna. Ini. Kenapa? Masih kurang berat? Tidak cukup, sudah cukup. Chuksue, setelah ini akan ada sedikit kekerasan. Sebaiknya, kamu jangan melihatnya. Untuk masalah hari ini, aku benar-benar berterima kasih padamu. Setelah aku pulang kerja nanti,
Aku akan mentraktirmu makan sebagai ucapan terima kasih yang tulus. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ya. Sheng Chuksue, coba kamu lihat sekarang jam berapa? Apa kamu tidak tahu kalau terlambat akan didenda? Denda saja. Hei Sheng Chuksue, bagaimana sikapmu itu? Manajer sudah bilang, sekarang aku yang bertanggung jawab atas sistem absensi. Terlambat 3 menit, maka dendanya $3.000 saja. 3 menit $3.000? Bukankah itu terlalu banyak? Xuan, bukankah kalau terlambat hanya memotong bonus kehadiran? Dan terlambat 10 menit baru dipotong $50? Apa perkataanku tadi kurang jelas? Manajer bilang aku yang bertanggung jawab, peraturan yang lama itu urusan kemarin, lagi pula peraturan ini hanya berlaku untuk anak magang. Sekarang anak magang di sini cuma aku. Kamu sengaja mengincarku secara terang-terangan? Ah, teman-teman, apa aku sedang mengincarnya? Tentu saja tidak. Menurutku apa yang dilakukan Xuan sudah benar kok, mana ada dia mengincarmu. Benar sekali. Lagi pula, uang denda biasanya digunakan untuk membelikan kita minuman dan camilan, dan jumlah ini pun tidak seberapa. Sheng Chuksue, kamu dengar tidak? Semua orang setuju loh. Uang ini mau kamu transfer, atau langsung potong gaji saja? Hei, Sheng Chuksue, jangan bilang uang $3.000 saja kamu tidak punya. Wajar saja sih. Dia kan memang orang miskin. Apalagi dia cuma anak magang, gajinya sebulan paling cuma $3.000. Wajar kalau tidak sanggup bayar. Ini ada $10.000. Sisanya, silakan kalian gunakan untuk beli minuman. Chuksue, kamu benar-benar memberikannya? Bahkan kamu beri $10.000. Karena kalian semua setuju, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. $10.000 itu hanya seharga sekali makanku, bukan masalah besar. Ada orang yang menjadi wanita simpanan, bisa dapat uang sambil berbaring saja. Uang segini pasti kecil bagimu kan? Pantas saja orang miskin ini jadi sok dermawan. Ternyata karena sudah cukup banyak mencari uang haram. Aku tidak mau uang kotor seperti ini. Aku juga tidak mau, aku tidak mau. Hei, jangan bicara begitu. Biar ku katakan sekali lagi, aku, Sheng Chuksue, tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika kalian berani memfitnahku lagi, aku bisa menuntut kalian. Aduh Chuksue, jangan lekas marah begitu. Tadi kami hanya bercanda, jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Tuntut saja kalau kamu memang sanggup. Sok hebat sekali kamu ini. Sudahlah, ayo semuanya bekerja dengan baik. Aku pergi belikan camilan sore untuk kalian dulu. Pagi ini tidak terlalu sibuk, kalian bisa istirahat lebih lama. Wah, Xuan, gelangmu ini cantik sekali. Tentu saja, ini adalah gelang giok jenis kaca dengan corak bunga. Zendong yang membelikannya untukku. Gelang giok jenis kaca, pasti mahal sekali harganya, kan? Zendong bilang harganya sekitar $2 juta. $2 juta? Mahal sekali. Kamu benar-benar mendapatkan pacar yang hebat? Benar juga Kalau ceritanya terus berlanjut seperti ini, bukankah itu berarti sebentar lagi kamu akan segera menjadi bagian dari keluarga kaya? Cinta Zendong kepadaku sangatlah tulus, mungkin sebentar lagi. Chuksue, bukannya kamu baru saja mendekati tuan muda keluarga He? Kok secepat ini sudah dicampakkan sih? Tidak perlu ditanya lagi. Tuan muda He hanya bermain-main saja dengannya. Wanita seperti dia, yang hanya modal tampang. Tapi segalanya, tidak ada apa-apanya dibanding Presiden Sheng kita. Orang pintar pasti tahu mana yang harus dipilih. Benar sekali. Seandainya mereka tahu kalau akulah pemilik perusahaan ini, apa mereka masih berani bicara seperti itu padaku? Hei Sheng Chuksue, apa kamu sudah bisu? Atau sudah tuli ya? Jia Xuan, apa kamu yakin Zhao Zhendong benar-benar sangat mencintaimu dan hanya ingin menikahimu? Kenapa kamu cemburu? Wanita seperti kamu yang tidak berguna dan tidak tahu malu, masih berharap bisa mendapatkan cinta sejati? Bukan begitu. Pria hidung belang semacam itu, hanya orang buta sepertimu yang mau dengannya. Ingin menjadi bagian dari keluarga kaya? Bermimpilah sana. Tenang saja, hubunganku dengan Zendong sangat baik. Pada hari pernikahanku nanti, aku pasti akan mengirimkan undangan untukmu. Xuan, gawat, ada kabar buruk. Ada apa? Kenapa kamu heboh sekali? Xuan, Tuan Muda Zhou menggoda orang lain dan dipukuli. Sekarang beritanya sudah masuk televisi. Apa katamu? Zhou Zhendong, kamu kan sudah punya pacar? Apa kamu tidak merasa bersalah pada Jia Xuan? Jia Xuan itu bukan pacarku. Aku sudah mendapatkannya tadi malam, dan malam ini aku akan mendepaknya. Orang-orang di dalam video itu adalah Tuan Muda Zhou dan Sheng Chuksue. Wanita hina, beraninya kamu menggoda pacar orang. Jia Xuan, sepertinya kamu sudah buta karena cinta, ya? Apa kamu tidak lihat kalau Zhou Zhendong yang mencoba melecehkanku? Terlebih lagi, dia sudah mengatakannya dengan sangat jelas bahwa dia hanya menganggapmu mainan dan tidak akan pernah menikahimu. Bagaimana rasanya? Mimpi untuk menikah dengan orang kaya sudah hancur, kan? Tidak, aku tidak percaya. Zendong bilang semalam dia akan menikahiku. Semua yang kamu katakan itu bohong. Sekarang aku akan menelepon dan menanyakannya langsung. Kenapa tidak diangkat teleponnya, Zendong? Apa dia sedang berada di rumah sakit? Apa dia terluka? Berhentilah meneleponnya. Lagi pula, apa gunanya jika tersambung? Pria hidung belang seperti dia tidak mungkin akan menikahimu. Tutup mulutmu. Hei, apa dia benar-benar dicampakkan? Bukankah di dalam video sudah dikatakan
bahwa dia hanya bermain-main saja, dia pasti sudah dicampakkan. Halo Zendong, akhirnya kamu mengangkat teleponku. Kamu ada di mana? Bagaimana keadaanmu sekarang? Jia Xuan, gelang giok dan kalung itu adalah hadiah dariku karena telah menemaniku. Jangan pernah menelepon lagi di masa depan. Bagaimana ucapanku benar kan? Pria hidung belang seperti ini hanya akan mempermainkan perasaanmu. Sama sekali tidak akan pernah menikahimu. Kamu malah bersikeras meneleponnya sendiri. Itu hanya mempermalukan diri sendiri. Apa gunanya bertanya dengan jelas? Sheng Chuksue, apa kamu merasa senang setelah aku dicampakkan? Apa yang harus aku banggakan? Jelas-jelas sedari tadi kamu yang ada di sini memamerkan semuanya padaku. Dan sekarang sampai ke titik ini, itu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Kamu? Sudahlah, sekarang jam kerja. Jangan ganggu pekerjaanku lagi. Xuan, diputuskan pacar itu bukan masalah besar. Janganlah bersedih. Enyah kau. Bukan aku yang memutusimu. Kenapa marah padaku? Kenapa datang mencariku ke sini? Ada masalah apa? Begini, Presiden Sheng, ketua ingin kamu pergi kencan buta. Kencan buta? Aku tidak mau pergi. Ketua bilang, beliau sudah tua dan sangat ingin melihatmu menikah. Aduh, tidak mau, tidak mau. Katakan pada kakekku, agar dia membuang jauh-jauh niatnya itu. Ketua bilang, jika Anda tidak pergi kencan buta, maka dia tidak akan mengakui Anda sebagai cucunya lagi. Mulai malam ini Anda bukan lagi cucunya. Apa dia kali ini benar-benar serius? Bagaimana kalau kamu katakan padanya bahwa aku sudah punya pacar? Ketua bilang, jika Anda punya pacar, maka bawalah dia untuk menemui keluarga. Anda sendiri tahu bagaimana watak ketua. Baiklah, aku mengerti. Kenapa kakek begitu terburu-buru menyuruhku berkeluarga? Sheng Chuksue, naik ke mobil. Bukankah kita sudah janji akan makan bersama? Sebagai ucapan terima kasih padaku. Kenapa wajahmu terlihat sedih begitu? Kamu tidak berniat membatalkan janjinya kan? Mana mungkin? Oh ya, Hian. Kamu baru saja kembali ke negara ini. Seharusnya belum pernah bertemu kakekku kan? Saya belum sempat menemuinya. Lalu biasanya kamu menghubunginya? Lewat telepon atau panggilan video? Telepon. Kalau begitu, kamu dan kakek sudah lama tidak bertemu. Kamu sudah lama di luar negeri. Perubahanmu sangat besar. Kakek pasti sudah tidak bisa mengenalimu lagi. Kenapa Anda menanyakan hal itu? Rencana buruk apa yang sedang Anda siapkan? Begini, kakekku belakangan ini mendesakku untuk segera menikah. Bagaimana kalau kamu berpura-pura menjadi pacarku dan menemaniku untuk menemuinya? Mohon padaku. Aku mohon padamu, kakak. Baiklah. Katakan saja, bagaimana aku harus membantumu? Aku tidak ingin terus didesak untuk menikah. Demi menyelesaikan masalah ini untuk selamanya, besok kamu ikut aku pulang, lalu tunjukkan kepada kakekku kesan yang buruk, biar dia melihat sifat aslimu yang sebenarnya, maka dia tidak akan mendesakku lagi. Pria baik sepertiku ini. Bagaimana mungkin memberikan kakekmu kesan yang buruk? Sejak kapan kamu menjadi begitu narsis? Katakan saja, kamu mau bantu tidak? Aku bantu. Kapan aku pernah menolak permintaanmu? Baiklah, katakan saja. Apa yang harus aku lakukan supaya kakekmu membenciku? Terima kasih, pacarku. Xiao He ini ya, aku sudah bilang padanya kemarin, suruh dia datang jam 10 tepat, sekarang sudah jam 9:30. Dan coba tebak, dia bahkan belum bangun dari tempat tidur. Apa, baru bangun? Bagaimana bisa seorang pria malas-malasan di tempat tidur? Dia memang selalu seperti itu. Kakek, Chuksue, maaf saya datang terlambat. Apa yang terjadi? Kenapa situasinya jadi begini? Kakekku adalah pimpinan dari grup Sheng, dia sangat mementingkan ketepatan waktu. Jadi poin pertama, kamu harus datang terlambat, dan sebaiknya pakailah baju seperti preman. Kakek, panggil saja saya, Xiao He. Ayo. Cepat duduk. Saya dengar kakek suka minum teh. Saya membawakan teh Maujian untuk Anda. Dan juga teh Longjing dari Danau Barat. Siapa yang menyuruhmu membawakan teh untuk kakekku? Lagi pula, biasanya demi perusahaan, kakekku sudah bosan minum alkohol karena terlalu banyak menjamu tamu. Sekarang beliau hanya suka minum teh. Jadi besok, datanglah tanpa membawa apa-apa atau bawakan saja alkohol. Kakek paling suka minum teh, tidak suka minum alkohol. Aku tidak tahu apakah kakek menyukainya. Suka, sangat suka. Aduh, kebetulan tehku sudah habis. Hadiah yang kamu berikan ini sungguh sangat berkesan di hatiku. Hahaha. Syukurlah kalau kakek menyukainya. Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Bukankah aku sedang membantumu? Xiao Hei, bagaimana dengan pekerjaanmu? Berapa gaji tahunanmu? Apakah sudah punya mobil dan rumah? Kakek, dia itu hanyalah seorang pengangguran. Untuk biaya hidup sehari-hari, akulah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Lalu lagi, mobil dan rumahnya pun aku yang membelikannya. Pengangguran? Rumah dan mobil, semua kamu yang membelikannya?
Jika dihitung-hitung, aku memang bisa dibilang seorang pengangguran. Karena seluruh perusahaanku, semuanya sudah kuserahkan kepada orang lain untuk diurus. Lalu mengenai pemberian Cuksue itu, mainan rumah dan mobil itu, aku sangat menyukainya. Kamu punya perusahaan sendiri? Bagaimana bisa perusahaan diserahkan kepada orang lain untuk diurus? Aduh, jika terlalu sibuk, aku tidak akan bisa menemani Cuksue lagi. Namanya juga anak muda, keluarga itu penting. Kalau soal karier, bisa dibangun perlahan. Apa yang dikatakan kakek itu benar. Aku adalah orang yang sangat mementingkan keluarga. Kakek, aku dan dia akan membuatkan teh untuk Anda terlebih dahulu. Hian, apa yang kamu lakukan? Ada apa denganku? Kamu masih berani bertanya ada apa? Aku memintamu ke sini, apa untuk mengambil hati kakekku? Kalau tidak mengambil hati kakekmu, nanti saat aku ingin menikahimu. Bagaimana jika kakekmu tidak setuju? Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku beritahu kamu, nanti saat keluar bersikaplah yang baik. Jika kamu masih bersikap pura-pura patuh seperti ini, aku akan memberimu pelajaran. Hahaha, gadis nakal, siapa yang mau kamu beri pelajaran? Kamu ini sudah menjadi seorang CEO, tapi masih saja kekanak-kanakan, bercanda dan ribut di sini dengan Heian. Kakek bukan begitu, Tunggu dulu, apakah kalian berdua bekerja sama untuk mengerjaiku? Hahaha. Hei, ini bukan mengerjaimu. Ini hanya bersenang-senang sedikit. Sebenarnya aku sudah mengatur kencan buta untukmu dengan Heian. Tidak disangka, kamu malah membawanya sendiri ke sini. Ingin menipuku? Aku bahkan belum membuat perhitungan denganmu. Kamu dan Hian bekerja sama mengerjaiku, jadi kita anggap saja impas. Sudahlah, ayo kita keluar. Sebentar lagi aku masih ada pekerjaan. Aduh, jangan bekerja terus. Kesehatanmu itu lebih penting. Aku tahu, ayo pergi. Cuksue, kudengar kamu ditindas di perusahaan. Xiao Shue, apa ada orang di perusahaan yang berani menindasmu? Kakek, Anda tenang saja, orang-orang itu tidak akan bisa menindasku. Kebetulan besok proposal rencanaku akan selesai. Setelah rencanaku diserahkan, baru aku akan membuat perhitungan dengan mereka. Bagus. Kebetulan besok aku juga akan ke perusahaan untuk inspeksi. Aku ingin lihat sendiri siapa yang berani menindas cucuku. Aku tahu kakek adalah yang terbaik. Aku juga akan pergi untuk mendukungmu. Aku tidak butuh bantuanmu kok. Bagiku punya kakek saja sudah cukup. Haha. Sheng Cuksue, kamu tahu kan kalau hari ini direktur utama akan datang? Tentu saja tahu. Karena kamu sudah tahu, kamu seharusnya juga tahu kalau proposal rencana kita harus diserahkan hari ini, kenapa kamu masih belum mengerjakannya? Itu rencanamu, bukan rencanaku. Jangan coba-coba menjebakku. Sheng Cuksue, kesempatan bagus untuk unjuk gigi seperti itu, tidak aku berikan kepada orang lain, tapi aku memberikannya kepadamu loh. Unjuk gigi? Setelah aku menyelesaikan proposal ini, lalu menjadi milikmu, kamu pasti tidak akan membiarkanku tampil. Mana mungkin? Asalkan kamu membuat proposal ini, aku akan membawamu ke hadapan direktur utama untuk presentasi bersama. Jia Xuan, kamu yang bodoh atau kamu menganggapku bodoh? Aku sudah pernah tertipu sekali dan aku tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Lalu kamu mau apa baru bersedia membuat proposal ini? Apapun alasannya, aku tidak mau. Pergi sana. Karena kamu tidak tahu diuntung, lihat saja pembalasanku nanti. Cuksue, Paman Jia Xuan itu seorang manajer, dia adalah atasanmu, kamu sudah begitu tidak menghargainya, dia pasti akan mencari masalah denganmu. Jika dia ingin mencari masalah denganku, itu tergantung apa aku memberinya kesempatan atau tidak. Mentalmu kuat sekali, tapi direktur utama akan datang berkunjung, siapa tahu dia melihat kemampuanmu, lalu menaikkan jabatanmu, apa kamu tetap tidak mau membuat proposalnya? Kamu benar, kesempatan sebagus ini, lebih baik aku segera menyelesaikan proposal perencanaannya. Seharusnya memang begitu. Aku harus segera memberitahu Xuan. Jia Xuan, kuharap hadiah besar yang kuberikan padamu ini bisa kamu terima dengan baik. Apa kamu serius? Sheng Cuksue benar-benar sedang mengerjakan proposalnya? Tentu saja. Itu benar sekali. Sheng Cuksue pasti ingin pamer di hadapan ketua dewan. Aku sudah tahu dia tidak akan tinggal diam. Sayangnya aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Kemarilah, bantu aku melakukan sesuatu. Cuksue, ketua dewan dan supervisor sudah berada di ruang rapat. Ayo kita ke sana. Baik. Kakek berakting dengan sangat baik. Beliau benar-benar bekerja sama denganku. Ketua dewan, semua orang dari departemen kami sudah berkumpul. Kalau begitu, ayo kita mulai. Xuan, tolong kirimkan proposalmu, agar ketua dewan bisa melihatnya. Baik. Ketua Dewan, ini adalah proposal baru saya, silakan Anda periksa.
Ketua Dewan, proposal ini telah saya buat dengan memeras otak, tolong Anda periksa sebentar. Tidak perlu. Ketua Dewan A, ada apa ini? Bagaimana caramu bekerja sebagai manajer? Sembarangan mencari proposal yang penuh dengan kekurangan dan langsung menyerahkannya padaku. Kenapa? Apa Anda pikir aku mudah dibodohi? Apa? Proposal sampah? Meski aku hanyalah pria tua yang tidak mengerti hal teknis, tapi setidaknya aku punya akal sehat. Proposal buruk seperti ini, kalian berani menyerahkannya secara asal-asalan. Berani sekali kalian. Ketua Dewan, mohon jangan marah. Xuan, apa yang sebenarnya terjadi? Ketua Dewan, proposal ini dikerjakan oleh Sheng Chuksue, semuanya salah dia. Kami bisa menjadi saksi. Semua proposal ini dikerjakan oleh Sheng Chuksue. Benar sekali. Sheng Chuksue, beraninya kamu menyerahkan draft sampah seperti ini? Ini awalnya adalah draft yang aku tulis asal-asalan saja. Aku sama sekali tidak berniat menyerahkannya. Kamu sudah mencuri draftku. Sekarang setelah ada masalah kamu ingin menyalahkanku. Apa kamu pikir aku ini mudah ditindas? Siapa yang menindasmu? Aku tahu sekarang. Kamu sengaja ingin menjatuhkanku, bukan? Betapa jahatnya dirimu. Hebat sekali kamu, Sheng Chuksue. Ternyata kamu berani menjebak rekan kerjamu sendiri. Hati dan pikiranmu sungguh licik. Manajer, pasti ada kesalahpahaman di sini. Diam. Sheng Chuksue, perusahaan tidak bisa menoleransi orang sepertimu. Sekarang aku beritahu, kamu dipecat. Cucu perempuan dari aku, Sheng Guohua. Siapa yang berani memecatnya? Apa? Aduh, kakek. Aku masih ingin menonton sandiwara ini lebih lama lagi. Kenapa kakek begitu cepat membongkar identitasku? Kamu adalah cucuku. Presiden dari grup Sheng turun ke posisi bawah untuk melatih diri. Sudah sangat melelahkan bagimu. Tapi orang-orang ini malah di hadapanku berani menghinamu. Mana mungkin aku bisa membiarkannya. Ketua Dewan, mohon tenangkan amarah Anda. Kami tidak tahu bahwa Sheng Chuksue adalah Presiden Sheng. Mohon Ketua Dewan dan Presiden Sheng bermurah hati, ampuni kami kali ini saja. Kalian paman dan keponakan, bekerja sama dengan semua orang untuk mempermalukan cucuku. Bagaimana mungkin aku bisa menoleransi hal ini? Ketua Dewan, mohon tenangkan amarah Anda. Kami tahu kami salah. Kami minta maaf. Maafkan kami. Maafkan kami. Presiden Sheng. Presiden Sheng, maafkan saya tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Cukup. Cucuku tidak menerima permintaan maaf kalian. Siapapun yang menyentuh cucuku akan menerima hukumannya. Kalian semua dipecat. Pergi dari sini. Ketua Dewan, kami tahu kami salah. Presiden Sheng, kami tidak tahu identitas Anda yang sebenarnya. Ampunilah kami kali ini saja. Selain Fan Siyu, siapapun yang tidak ingin karirnya dihancurkan, segera pergi dari hadapanku. Presiden Sheng, terima kasih karena tidak memecat saya. Kamu tidak berbuat salah apapun, kembalilah bekerja dengan baik. Chuksue sayang, aku sudah mengajak Hian makan malam di rumah bersama. Kamu juga harus ikut bersama kami. Ini kesempatan bagus untuk mendekatkan hubungan kalian. Kakek, berhentilah menjodoh-jodohkan aku. Sebenarnya aku akan jujur padamu. Aku sudah menikah. Apa? Kapan kamu menikah? Baru beberapa waktu yang lalu. Setelah Xie Chengyan selesai dengan pekerjaannya dan kembali, aku akan membawanya untuk menemuimu. Gadis kecil, baiklah kalau begitu. Kalau begitu ayo kita pulang dulu. Ayo pergi.